Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami minta urapan-Mu Bapa. Kami sudah menyembah dan memuji Engkau. Firman-Mu berkata Bapa, di atas pujian-Mu, di atas pujian kami, yang kami naikkan, Engkau bertatah ya Tuhan. Dengan pujian penyembahan Mazmur 40 ayat 4, orang-orang jiwa-jiwa Bapa yang tidak mengenal Engkau bertobat Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ya Tuhan, dengan pujian penyembahan lembah semua ditaklukkan ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Penyembahan yang kami naikkan Bapa, biar mendatangkan hadirat-Mu Bapa dalam setiap hidup kami, baik juga anak-anak-Mu yang di rumah-rumah ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami tinggal tenang. Dalam hadirat-Mu ya Roh Kudus kami Bapa dikuatkan. Dalam hadirat-Mu kami sembuh. Di dalam hadirat-Mu Tuhan Engkau pimpin hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah malam hari ini Bapak bukakan Bapak revelation demi revelation Tuhan. Kami tahu Bapak kami butuh firman Tuhan. Walaupun Bapak banyak Bapak tantangan dalam kehidupan kami, buat kami duduk Bapak dan dengar firman. Karena firman yang sanggup Bapak mengubah hidup kami. Dan firman sanggup Bapak merubah keadaan kami yang sulit, yang tidak mungkin sekalipun, yang tidak waras sekalipun sanggup Engkau waraskan Bapak. Karena dengan kuasa-Mu Tuhan Engkau jadikan semua itu berhasil. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Biarlah Bapak Kau turunkan Bapak hikmat marifat Bapak dalam kehidupan hamba ya Roh Kudus. Apa yang hamba sampaikan firman-Mu Bapak, biar menerobos sampai Bapak loh hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus semua orang-orang percaya Tuhan katakan amin. Ya shalom, selamat sore semuanya. Sekali lagi sebelum saya masuk firman, biasanya saya sedikit highlight ya khotbah-khotbah yang pernah saya naikkan. Nah terakhir saya lupa khotbahnya apa ya, tentang namanya bukan khotbahnya apa, tapi saya lupa tanggal berapa. Kalau nggak salah di Jumat, bukan kemarin, tapi minggu yang lalu terakhir saya khotbah di Jumat. Ya di Jumat itu saya khotbah tentang kutuk dan berkat. Orang berpikir bahwa, ya saya sedikit highlight khotbah saya ya. Orang berpikir bahwa hidup di dalam Tuhan itu ataupun hidup sebagai orang Kristen harusnya memang lepas dari kutuk. Karena Yesus mematahkan semua kutuk menjadikan berkat. Namun dengar baik saudara, kutuk masih banyak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Padahal Tuhan sudah mati di kayu salib dan dari berkorban itu bukan sedikit. Bukan sesuatu yang murah tapi yang mahal. Namun seberapa banyak kita sebagai orang Kristen masih hidup dalam kutuk. Masa iya Pak saya hidup dalam kutuk? Nah saudara kenalin dulu, kutuk itu artinya apa? Kutuk adalah hidup dalam namanya kesengsaraan. Berapa banyak kita walaupun Kristen hidupnya sengsara. Nah kalau misalnya Pak saya nggak hidup dalam kesengsaraan, puji Tuhan saudara bisa menerima berkat janjinya. Tapi nggak sedikit loh, banyak orang yang hidup dengan kesengsaraan, sakit, penyakit, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah saudara perlu serius dengan Tuhan. Nah kalau saudara adalah satu di antaranya juga mengalami hal yang kayak begitu, Pak saya kena hutang Pak, nggak pernah berhenti hutang Pak dan sebagainya, itu hidup dalam kutuk. Karena saudara tahu ya, ada kutuk ada berkat, ada masuk ada keluar. Ada yang namanya tinggi, ada yang namanya pendek. Ada yang namanya jahat, ada yang namanya baik, ada terang, ada gelap. Nah, semua hidup namanya kutuk dan berkat ini selalu berdampingan. Kalau kamu hidup ya di dalam Ulangan 28 ayat 15, kalau kamu tidak mendengarkan perintahku kata Tuhan, kutuk ini akan datang. Karena apa? Hukum dunia itu akan terjadi seperti itu. Makanya kita perlu Yesus. Saudara perlu Yesus, saudara perlu namanya tangan belas kasihan dia membuat hidup kita keluar dari kutuk saudara. Nah kita perlu ditebus, kita perlu namanya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah saudara yang mau dengar firman itu tentang kutuk dan berkat, bagaimana khotbahnya, saudara bisa klik nama saya dan di situ saudara sudah ditampilkan di YouTube. Saudara tinggal nonton kembali khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan di video TikTok. Nah saat ini saya saudara pengen menyampaikan tentang firman Tuhan. Saya nggak tahu mau judulnya apa, saudara nanti kasih judulnya sendiri ya. Saya cuma berdoa Tuhan sore ini mau nyampein apa ya. Siapa saudara yang masih mempercayai Yesus dalam hidup saudara sebagai penolong dalam situasi sesulit apapun? Ada amin saudara. Saudara masih yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara? Karena banyak orang juga ada orang yang DM, Pak saya udah gak percaya lagi dengan Yesus Pak. Nah bagaimana dengan saudara? Masihkah saudara mempercayai Yesus sebagai penolong, provider yang kuat? Dan saudara perlu experience dengan Tuhan yang berjalan dalam kemustahilan, dalam kemuliaan. Amin saudara. Nah saudara bisa buka di dalam Markus pasal yang ke-5 ya. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin saudara merasa bahwa hidup ini kok rasanya sulit. Di mana Tuhan? Ya, dengar baik saudara. Saudara lakukan firman, bukan hanya berdoa saudara. Berdoa itu gampang, kecil bagi saya berdoa itu. Ya kalau banyak orang Kristen, Pak tolong doakan. Itu bukan solusi sebenarnya saudara.
Nah, berapa banyak kita berdoa belum dijawab Tuhan? Karena apa? Firman-Nya diabaikan. Saudara harus lakukan firman. Ini jauh lebih penting daripada bukan doa atau nggak penting ya. Bagi saya itu penting juga. Ya, firman kamu baca, kamu dengarkan, lakukan, maka kamu akan berdoa. Tapi kalau firman diabaikan, pasti nyarinya tumpang tangan ke orang-orang atau hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara perlu namanya dengarkan firman. Malam hari ini Tuhan mau menyatakan bahwa sesulit apapun hidup saudara, Tuhan sanggup namanya membuat keadaan itu jadi kembali kondusif. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, sebelum saya masuk firman, saudara bisa buka dulu Alkitabmu. Ya, saudara buka namanya Markus pasal 5 ayat yang pertama. Ya. Sekali lagi saya ulangi, saudara bisa buka Alkitabmu. Ya, saudara yang mau beribadah silakan saudara bisa buka Alkitabmu pasal 5 ayat yang pertama. Soalnya nanti kalau saya udah ngomong begini, ntar ada lagi yang nanya, Pak ayat berapa? Nah, itu yang kadang-kadang jadi membuang-buang waktu sebenarnya ya. Namun saya berharap, besar harapan saya itu saudara itu buka Alkitab saudara ya. Ya, Markus pasal 5 ayat yang pertama ya. Kita ngomongin tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dengar baik saudara ya. Mungkin firman ini saudara sudah tahu ceritanya akhirnya bagaimana dan sebagainya. Tapi izinkan saya bagaimana Tuhan membawa hidup saya untuk ngomongin firman ini, dan biarlah menembus setiap roh kita semua ya. Karena saya percaya biarlah firman ini juga buat saya. Karena firman itu biarlah masuk dalam semua manusia ya. Saya baca di ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat yang keempat. Ayat 3 dulu ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 4. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara dengar baik ya saudara. Di sini diceritakan Yesus itu bertemu dengan orang yang ODGJ ya, atau nggak waras ya. Cenderung mohon maaf ya, mungkin kata-kata saya kurang hikmat, kurang hormat mungkin, tapi biar gampang dimengerti ya, gila lah bahasanya sebenarnya ya. Jadi saudara tahu ya, di ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Gerasa itu sebenarnya kata artinya itu bagus tuh, tempat pertemuan. Pertemuan tentang seni sebenarnya. Gerasa itu tempat namanya sesuatu tuh kegiatan yang baik. Namun ingat ya, apa yang baik setan selalu ngerusak. Nah, karena apa? Tidak ada Yesus. Kalau saudara merasa bahwa hidup saya kok rasanya penuh dengan namanya kerusakan dan sebagainya, nah saudara perlu datang ke Yesus. Saudara nggak bisa namanya, Pak tolong doakan Pak. Itu cuma temporary. Kenapa cuma temporary? Saya setuju dengan Tuhan. Ya, kalau saudara didoakan dan langsung dijawab, puji Tuhan, amin. Tapi kalau saudara nggak lakukan firman, saudara akan masuk dengan namanya kegelapan kembali. Kenapa saya setuju dengan apa yang Tuhan rencanakan? Karena biar kita ini belajar setia. Yang Tuhan cari itu bukan soal masalah iman aja. Iman kecil, besar, rasa percaya kepada Tuhan, kita akan terangkat ke sorga, amin saudara. Ya, jadi bukan takaran itu aja yang Tuhan cari. Kesetiaan itu yang paling mahal. Ya, karena orang setia itu pasti punya iman. Orang punya iman belum tentu setia saudara. Loh, karena banyak orang dia hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang Kristen hidup secara Kristen, hidup juga dalam dosa. Mereka punya iman, setia nggak dengan Tuhan? Belum tentu. Makanya Tuhan cari orang setia, ini yang paling sulit. Amin saudara. Nah, belajarlah setia dengan Tuhan. Ibadah tetap ibadah, doa tetap doa, baca firman tetap baca. Setialah. Ya, kayak kemarin saya juga habis 2 puasa Ester 3 hari, Rabu selesai pulang nganterin ya, ketemu orang, pelayanan sebentar ya, berjumpa. Habis itu Kamis pimpin doa, Jumat saya istirahat dulu, nganterin barang juga dan sebagainya. Ada adik yang minta tolong dan sebagainya. Barulah Sabtu, karena nggak ada pelayanan TikTok, Zoom saya isi aja di Sabtu. Jadi Jumat saya rubah ke Sabtu. Nah, ya lihat, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Saudara dengar baik saudara. Hidup orang dengan namanya hidup manusia itu bukan di kuburan. Kuburan itu tempat orang mati. Dan sering kali kita hidup seperti orang nongkrong di kuburan dalam kegelapan. Kenapa? Kegiatan orang di kubur itu selalu di malam hari. Kecuali mati. Ya, kita cari pagi di kubur. Tapi dengar baik, saya nggak bahas masalah saudara melayat di kuburan. Jangan main namanya dengan kegelapan.
Orang ini ya mainnya di mana? Di kuburan. Mainnya di mana? Kegelapan. Sejak saudara izinkan kegelapan masuk, saudara kan bisa seperti orang ini, apa? Gila. ODGJ. Pak, saya nggak pernah Pak main di kuburan Pak. Ya ini cuma perumpamaan saudara. Kegelapan itu bukan bagian saudara dan saya. Sejak saudara izinkan kegelapan itu masuk saudara, saudara akan hidup dengan stres, bukan dengan sukacita. Nah kemarin saya ada satu hamba Tuhan ngomong bagus sekali. Kenapa banyak anak-anak Tuhan hidupnya nggak bisa bahagia, nggak bisa sukacita? Kenapa? Mengizinkan kegelapan masuk ke pikiran kita. Saya pikir betul ya. Contohnya bagaimana? Khawatir. Saudara mau mengizinkan rasa takut menguasai hidup dan mendiami di dalam hati saudara, percayalah sukacita itu akan hilang. Aduh ini besok gimana ya? Ini gimana ya? Aduh besok ketemu orang. Aduh ini belum ngapa-ngapain dan saudara mulai kelinglungan dan sebagainya. Aduh saya takut ketemu orang ini dan sebagainya. Sejak saudara izinkan hal itu terjadi, sukacita yang Tuhan mau curahkan dalam hidup hilang. Betul apa betul? Saudara benci sama seseorang, punya kepahitan, izinkan masuk. Jangan saudara berpikir saya terima Yesus saya pasti bahagia. Amin harusnya. Namun kalau misalnya kegelapan masuk dalam pikiran kita, ini hilang. Berapa banyak kita nggak bisa jadi terang? Karena Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang kelima, ini saya baru dapat ayatnya. Yohanes 1 ayat yang kelima. Saudara nggak usah buka, saya bacakan aja. Ini ayat, ini ya. Nah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengar baik ya. Nah, berapa banyak kita dikuasai kegelapan, terang kita kalah. Sehingga orang kayak Gerasa atau orang yang kerasukan roh jahat ini. Kenapa sih kita? Ya kemarin saya khotbahin tentang kutuk. Kenapa orang bisa disantet, bisa ditenung, bisa dikerjai kuasa gelap? Berapa banyak orang datang ke tempat saya di rumah saya, Pak tolong doakan Pak, saya dikerjain orang Pak, kepala saya berat ini bla bla bla. Berapa banyak kita nih tidur ketindihan setan lah. Betul apa betul? Kenapa setan bisa nindi kita? Karena kita buka ruang buat dia masuk. Makanya saya bilang jangan main di kuburan, jangan main di tempat gelap. Amin. Saudara itu anak-anak terang. Pak saya ngelihat suami saya belum berubah Pak, anak-anak saya nggak bisa berubah karena saudara ngizinkan kegelapan masuk dalam hidup saudara. Firmannya di dalam Yohanes 1 ayat yang kelima, terang itu apa? Bercahaya. Terang itu siapa? Yesus. Di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah jadi terang, bukan jadi gelap. Saat saudara menjadi terang, semua kegelapan dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan akan diterangi dengan cara hidup saudara. Loh kenapa orang gila ini gak ada yang bisa sembuhin? Karena gak pernah ada terang. Saudara, bukan kekristenan itu bukan saudara itu ke gereja. Ya bukan berarti gereja gak penting ya. Gereja penting. Tapi itu bukan poin utama kekristenan kita. Itu hanya pelataran menurut saya. Itu hanya bumbu-bumbu yang menjadikan rasa dalam hidup kita ini jadi enak apa jadi tidak enak. Makanya jangan berkumpul sama orang suka debat. Kenapa? Garamnya kebanyakan, asin, darah tinggi saudara, bisa kena stroke. Makanya jangan banyak debat saudara. Jadi terang itu penting. Saya pernah khotbahin tentang teladan. Saya pernah khotbahin tentang namanya bagaimana saudara namanya jadi teladan yang baik. Tanpa teladan, thank you buat taburannya. Ya teranglah itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Saudara dengar baik. Kalau saudara melihat jiwa-jiwa belum bertobat, jiwa-jiwa kok lama bertobatnya dan lain sebagainya, artinya mohon maaf ya, saudara belum benar-benar jadi terang. Saudara harus tangking kegelapan dari hidup saudara. Rasa takut, khawatir, masa depan saya bagaimana ya? Saya pernah punya rasa takut kayak gitu. Tuhan kasih saya bagus sekali ayat. Ya Mazmur Yesaya 40. 41 ayat 10. Tuhan kasih saya itu, jangan takut, aku menyertai engkau. Waduh, saya bilang. Saya cuma cerita sama istri saya. Saya bilang saya punya khawatir ini. Kenapa? Saya uraikan semua. Kenapa harus diuraikan? Karena semua namanya rasa kita ini manusia nggak ada yang anti dosa.
Nggak ada yang namanya nggak mungkin kita nggak punya rasa takut, itu betul. Makanya kita butuh Tuhan, butuh terang. Thank you ya Kak Jessica. Makanya kita butuh terang Tuhan. Dan saudara tahu waktu saya curahkan itu, saya berdoa, Tuhan beri aku firman Tuhan, dikasih ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya bacain saudara, biar saudara juga dikuatkan dengan apa yang saya dapat. Mana tahu juga saudara Tuhan, saudara lagi mengalami depresi, takut ya. Yesaya 41 ayat 10. Ya, janganlah takut sebab Yesus menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Yesus ini Allahmu. Yesus akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang kuat itu untuk memberikan kamu kemenangan. Amin saudara. Saya dikasih ayat ini. Dia bilang, oh ini ayat dahsyat sekali, powerful kuasanya. Namun balik lagi saudara. Nah, sebagaimana saudara melihat namanya hidup jangan ada kegelapan. Sukacita saudara itu bisa keambil. Kenapa? Gelap itu mempengaruhi terang, apa terang mempengaruhi gelap? Harusnya gelap kita kalahkan dengan terang yang ada pada kita. Karena Tuhan bukan gelap, Dia adalah terang dan bercahaya dalam hidup saudara. Sejak saudara namanya tahu bahwa saudara adalah hidup dalam terangnya Tuhan, tidak ada lagi yang bisa mengkhawatirkan saudara. Pak, utang saya belum lunas Pak, hidup saya Pak belum diberkati dan sebagainya. Nempel dulu dengan terangnya ya. Nempel dulu dengan cahaya yang tidak pernah redup, bahkan mengalahkan matahari terang dan panasnya. Karena Tuhan pencipta daripada matahari itu. Oleh karena itu saudara harus nempel dulu ke terangnya. Jangan hidup di tempat gelap. Pas saya kepahitan, kegelapan itu saudara. Nah, saya punya teman saudara waktu saya masih kecil. Teman saya ini setiap hari di diskotik dan munculnya di malam hari. Yesaya 41 ayat 10 saudara. Nah, saudara tahu waktu saya sebentar, ini ada iklan lagi, haleluya. Nah, saudara dengar baik saudara. Teman saya kecil saya ini, dia tiap hari main di diskotik. Ngapain? Ya minum narkoba atau makan narkoba, minum atau makan ya. Pokoknya dia nginek saudara. Saudara tahu ya pil yang kalau orang bilang tuh dulu bilangnya pil anjing lah apalah gitu, itu memang buat binatang itu sebenarnya, tapi dimakan, dikonsumsi oleh manusia. Ya sampai hari ini masih ada kok. Ya jadi orang gedek-gedek di diskotik, hidupnya dalam gelap. Dengar baik saudara ya. Dia main narkoba segala macam. Ini teman main saya dari kecil. Sampai sekian tahun, waktu sampai ya pil BLK, ya betul, pil BK. Dan saudara tahu waktu sampai masanya teman saya ini ketemu sama saya di belakang rumah saya. Waktu saya ketemu, saya panggil, "Hoi." Ya saya nggak perlu sebut namanya lah ya, biar menjaga privasinya. "Hoi," saya bilang gitu kan ya. Terus dia ngomongnya radanya yang saya kenal tuh nggak kayak begini wataknya, agak rada-rada aneh gitu. Nah singkat cerita, besoknya saya ketemu lagi. Saudara tahu dia ngapain? Dia ngomong sama ayam. Ngomong sama ayam. "Kamu jangan gini. Saya nggak tahu kalau dia tuh udah kena saraf. Ngomong sama ayam. Ayam ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin ayamnya. Wah, cocok. Saya pikir ini orang gila apa gimana? Dan akhirnya saya dipanggil sama orang tuanya. Iya nih. Kita manggilnya kayak tante, mamanya ya, tantenya. Kita manggil tante ini kenapa? Iya, anak tante terlalu sering minum obat, pil BK itu, atau inek atau narkoba lah. Dan tiap hari itu dikonsumsi. Sekarang gimana ini namanya si A lah ya, saya sebut si A. Ya dia ngalamin gangguan jiwa. Ini yang saya mau sampaikan saudara. Saudara harus keluar dari kegelapan, entah itu pertemananmu, kepahitanmu, setiap kemarahan, kekecewaan kita bawa keluar, karena itu gelap dan itu bisa ngerusak jiwa saudara. Beberapa lagi saudara, akhirnya saudara tahu teman saya ini dibawa ke dokter ya seminggu 2-3 kali, habis berapa juta lah, saya nggak ngerti pada hari itu, mahal banget soalnya itu tahun 90-an saudara. Diobatin, dibawa ke gereja dan sebagainya, sembuh. Saudara mau sembuh dari kegelapan kehidupan saudara, entah itu ekonomi saudara,
entah itu dalam permasalahan, ya kerjaan dan sebagainya. Saudara perlu keterang, nggak bisa ke tempat gelap lagi, mati kita yang ada. Amin, amin saudara. Nah saudara perlu namanya hidup mana terang mana gelap. Saudara harus kenali, karena banyak orang Kristen nggak kenal mana terang mana gelap. Dia main aja, yang penting enak. Gelap enak gak enak, jujur aja. Dosa enak gak enak. Yang bilang gak enak mah munafik tuh mah. Tapi itu gelap. Kegelapan membuat orang yang digerasa ini apa? Gila. Nah kemarin ada seseorang yang saya kenal mengakhiri hidup saudara di tahun 2022 kemarin, 2 tahun yang lalu. Mengakhiri hidup. Kenapa? Saudara tahu dia mengakhiri di rel kereta dan itu putus palanya, tangannya putus. Saya sama istri saya yang ngurusin semua jenazahnya. Itu saya lihat jenazahnya. Mengakhiri hidup di rel kereta. Putus semuanya. Saudara tahu, mau tahu kisahnya? Sama. Kenapa? Hidup dalam gelap. Narkoba, pacaran, seks bebas dan sebagainya. Itu gelap semua. Dan saudara tahu dia pulang ke Indonesia dari Taiwan, pulang ke Indonesia. Gila. Diomongin apa, dia ketawa sendiri, nangis sendiri, ditumpang tangan, itu nggak sembuh-sembuh saudara. Bukan kuasa Tuhan kurang sakti, bukan kurang hebat. Kenapa? Hati manusianya masih pengen digelap. Kenapa? Sakit hati. Saya kasih tahu kenapa sakit hati. Karena pacarnya di sana itu selingkuh dengan temennya, sakit hati dia pulang ke Indonesia. Sampai di sini gini, nangis, pikirin. Hidup kegelapan gak ada jaminan. Makanya saya bilang kayak kemarin, bukan berarti kita sebagai orang Kristen pasti diberkati. Saya lihat banyak orang hidup Kristen masih hidup dalam kutuk. Satu di antara baru 2 orang tadi saya sebutin. Masih banyak lagi kalau mau saya sebutin. Kita taunya bahwa mindset kita hidup dalam Tuhan itu pasti diberkati, diselamatkan. Enggak juga loh. Matius 7 ayat 23, "Nyalah engkau si pembuat kejahatan, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Di dalam Matius 25 ayat yang ke-10, pintu anugerah Tuhan ditutup sama Yesus. 5 gadis bijaksana masuk, 5-nya bodoh dibuang sama Tuhan. Loh ada ayatnya, yang ngomong Yesus semua, bukan saya. Saudara harus tahu bahwa hidup dengan namanya kemenangan dengan Tuhan, pastikan tidak ada kegelapan. Saudara mau hidup dengan terang bersama dengan Tuhan, nempel sama terangnya. Apa? Firman. Pak, pimpinan saya kayaknya diguna-guna karyawannya Pak dan sebagainya. Kenapa bisa diguna-guna? Ada kegelapan. Ada kegelapan. Kegelapan muncul, gelap dan gelap masuk jadi satu. Nah saudara harus bawa itu semua keluar. Nah saya sendiri gak pernah namanya tidur tuh ketindihan lah apa, bukannya sombong saudara. Saya gak pernah. Banyak orang, Pak tolong doakan Pak. Kemarin ada yang dari Medan. Setiap saya tidur Pak ketindihan. Ya udah kita berdoa. Dalam nama Yesus berdoa. Saya dikasih lihat tuh apa, perempuan. Mukanya tua. Gak lama orang itu ngomong sama saya di DM. Yang saya lihat juga perempuan. Padahal saya juga nggak tahu. Mau perempuan, laki-laki, tuyul, kecil, pendek, saya nggak tahu. Tapi saya bilang yang saya lihat perempuan. Terus dia tanya, perempuannya gimana? Udahlah, nggak usah banyak ngomong, saya bilang. Kenapa bisa ketindihan? Karena hidupmu dalam gelap, pasti saya bilang. Membuka ruang iblis masuk. Kenapa? Di ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat bisa masuk nggak? Nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Karena Tuhan, ya firman Tuhan mencatat roh kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Dunia ini siapa? Setan maksudnya. Ada amin. Tapi kenapa bisa ketindihan? Doain tangking dalam nama Yesus. Seminggu kemudian dia DM lagi sama saya.
Pak, setelah Bapak doain saya Pak, 4 hari nggak pernah saya mimpi ketindihan segala macam. Tapi di hari kelima saya ditindih lagi Pak. Tolong doakan lagi. Saya bilang, doa sendiri. Loh kenapa Pak? Kok jahat pastor dan sebagainya? Oh saya bukan jahat. Saya diizinkan Tuhan nyampein firman itu tentang namanya tabut. Kalau saudara nggak mau bawa tabut Tuhan dalam kehidupan saudara, ya suruh saya yang bawa, saya juga nggak mau. Maksudnya bagaimana Pak? Saudara harus bangun namanya tabut Allah dalam kehidupan saudara seperti Obed-Edom. Dia diberkati karena dia pelihara tabut dengan baik. Dia pelihara dalam rumahnya, terang pelitanya itu dibawa masuk ke rumah sehingga Obed-Edom diberkati selama 3 bulan. 3 bulan itu nggak sebentar. Ada amin. Saya bilang doa sendiri. Percuma didoain kayak apapun kalau kamu sendiri cara hidupnya gelap terus, bikin saya capek. Betul apa betul? Saudara nih misalnya nih ada orang ngutang nih, Pak tolong Pak bayarin utang saya Pak, 1 juta aja. Kenapa utang 1 juta? Main judi saya Pak, saya main judi. Nangis keluarlah ingus segala macem. Ya, ingus biasanya keluar dari hidung, saking sedihnya keluar dari kuping saudara. Terus saudara punya belas kasihan, aduh kasihan, tak tolong dah, tak bayar 1 juta. Tolongin tambahinlah 1 juta lagi. Buat apa? Buat hidup. Tambahin 1 juta, 2 juta. Seminggu kemudian datang lagi. Tolong Pak, bayarin utang saya lagi. Kenapa lagi? Main judi lagi Pak, mau bayarin gak? Ayo. Yang pertama saudara udah tolong nih, kasih duit 22 juta buat bayar utang 1 juta, 1 juta buat hidup. Minggu depan dia datang lagi, kena utang, nambah lagi yang lebih gede. Mau bayarin apa enggak saudara? Dan terus kayak begitu. Dia bilang bayar sendiri. Nah ini cara saya ngedidik orang tuh gitu. Kalau kenapa kayak gitu? Karena Tuhan didik saya begitu. Dan saya berdoa saudara, jangan sampai ada kuasa roh jahat masuk karena apa? Ulah kita. Jangan ada kegelapan. Dan biarkan kegelapan itu tinggal di luar, jangan di dalam. Amin. Saudara mau hidup dalam terangnya Tuhan, mau hidup dalam kasihnya Tuhan. Pak saya hidup dalam kebencian, gelap tuh. Pak saya main judi online Pak, gelap. Betul Pak, saya diramal juga nasib saya gelap, tambah gelap yang ada, pakai ramalan segala. Kayak kemarin, wah iya nih apa bintang saya nih Scorpio cocok sama ini, tambah gelap. Saya bilang ngomongin begitu tambah gelap. Lo kenapa? Itu kuasa gelap. Banyak orang Kristen main zodiak aja pada nggak ngerti. Kenapa? Gelap itu kuasa gelap. Jangan pernah dipimpin kuasa gelap. Gelap hidupmu. Pak Philips terang Pak. Iya banyak orang Kristen nggak ngerti. Ini xiao monyet cocok sama xiao naga. Haleluya. Berapa kali saya khotbahin, jangan namanya menghina dirimu dengan binatang. Saya xiao babi Pak. Babi makan babi saya. Saudara diciptain saya dan saudara diciptain Tuhan tuh sempurna. Ngapain hina-hina ciptaan Tuhan? Kita ini ciptaan paling sempurna. Kadang-kadang kita ini menjatuhkan diri kita itu sama dengan binatang. Heran. Tapi kalau dikatain anjing marah, dikatain monyet marah. Tapi entah satu waktu kita lagi buka, wah show saya binatang ini, haleluya. Apa gelap semua itu. Saudara harus punya mindset itu terang. Pak saya dijahatin Pak, saya balas dengan kejahatan Pak. Dia gelap hidupmu, bukan terang. Saya dihina-hina orang, biasa di dalam Tuhan tuh dihina. Betul. Pak saya sering Pak dikata-katain dan lain sebagainya. Hidup dalam terang. Gak usah balas, doakan aja.
itu terang. Tapi kalau saudara balas sama gelapnya, sama yang ngatain, sama yang mau balas, sama aja gelapnya. Kalau dalam dunia kantor ya, ini yang saya tahu ya, dalam dunia kantor, saya pernah kerja di kantor. Di dalam dunia kantor, kalau saudara lihat ada yang salah, pasti saling salahan. Oh dia salah dia. Kenapa orang gelap tuh begitu kerjaannya? Kenapa ketakutan dalam hidupnya? Saya bilang kalau ketakutan menguasai saudara, sukacita saudara, kamu biarkan pergi keluar. Betul Pak, betul. Dalam dunia kerja tuh banyak yang kayak gitu kelakuannya, termasuk orang Kristen. Nggak bisa ngakuin kalau kita salah, ngomong aja kita salah. Itu terang. Jangan mau merasa saya benar mulu, dipuji mulu. Kalau salah ya aku salah, betul aku betul. Kalau fitnahan aja, diangkat-angkat. Iya Pak, saya difitnah Pak, diangkat. Saya dijelek-jelekan, diangkat. Pernah nggak saudara mengangkat apa yang saudara lakukan salah, saudara angkat? Ya Pak, saya salah. Saya salah mendidik anak saya. Saya salah Pak, nggak lari ke Tuhan. Saya salah Pak, hidup saya hancur berantakan begini karena hidup saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pernah nggak ngakuin kayak gitu? Iya, shalom, selamat malam. Itu tuh sukanya yang apa? Mengasihani diri. Nggak pernah jadi terang. Jadi terang tuh nggak gampang saudara, susah, percayalah. Kita jatuh dikit, dihakimin orang mati-matian kita. Kita salah dikit aja, langsung dicaci maki. Berapa banyak pendeta salah ngomong dikit aja, langsung dihakimin. Yang hakimin siapa? Orang Kristen. Ya kayak kemarin ada ya inisial aja lah, saya panggil GL ya, hamba Tuhan GL. Pak dia salah kok, dia salah ngomong Pak, begini. Menurut saya katanya gimana? Menurut saya dia urusan dengan Tuhan, bukan urusan saya. Tapi orang Kristen tuh suka ngelihat orang jatuh dan ngakimin. Orang kayak gitu hidup dalam gelap. Bukan bantuin, bukan doain. Saya berapa banyak lihat hamba-hamba Tuhan jatuh, saya nggak pernah mau berurusan dengan mereka. Kenapa? Urusan mereka karena saya tahu saya juga akan dihakimi. Percayalah, mulut yang ngakimin lebih parah nanti dihakiminnya. Betul apa betul? Kenapa? Kalau kita hidup dalam terang, kita jangan jaga. Yang kayak gini kita nggak akan sentuhan deh. Yang kayak gini gue nggak bakal mau ngomong deh. Yang kayak gini hamba Tuhan yang diurapi. Ya ingat, Daud aja nggak berani nyentuh Saul sekalipun dia mampu. Kenapa dia nggak mau? Berapa banyak di Facebook saya tulis sesat. Yang nggak sesat tuh bagaimana? Jadi pendeta dong ngajarin. Ada lagi orang datang, Pak, banyak orang Kristen nggak mengandalkan diri. Nah, lu mengandalkan diri, mengandalkan Tuhan, saya bilang. Dia bilang sama saya, Pak, banyak orang Kristen tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri. Kamu ngandelin Tuhan, diem langsung. Kalau kamu ngandelin Tuhan, ajarin dong anak-anak Tuhan ngandelin Tuhan itu bagaimana. Jangan cuma statement, saya bilang. Lah kayak saya ngajarin. Ayo begini, ayo keterang Tuhan, ayo gini. Ayo. Dengar baik, saya orang Kristen, jangan pernah ngakimin orang. Yesus dari dia lahir, mati di kayu salib, sampai naik ke sorga, sampai detik ini belum pernah ngakimin satu orang pun, termasuk iblis. Belum dihakimin. Baca Alkitab. Belum dihakimin sama sekali. Orang Kristen ya elah dicubit aja sakit dan sebagainya, ngakimin orang tuh jagonya luar biasa. Kenapa? Hidup dalam gelap, nggak ngerti firman. Mana ada orang mengkhotbah, kerja khotbahnya saudara ngakimin, kalian berdosa. Saya bilang haleluya. Jangan buat dosa. Saya bilang lu ngakimnya udah buat dosa. Aduh, tahan diri, urusanmu lah Tuhan. Khotbah kayak gitu. Kenapa? Dalam gelap. Jaga mulut saudara. Orang kalau hidupnya dalam terang, ya ketemu orang hidupnya dalam gelap, saudara bisa jadi terang bagi orang gelap. Saudara akan ngomong tuh bisa nasehatin. Orang dengernya tuh bisa adem, bisa nyaman, bisa comfort. Ya kalau bisa diusik kok kayak saya ketersinggungannya, lihat ini dosa yang disinggung apa. Kalau dosa itu disinggung, ya udah jangan marah, terimain semuanya. Karena apa? Jalan kebenaran itu memang buat nyinggung dosa, buat ngeremukin dosa. Amin saudara. Saudara mau jadi terang, saudara mau hidup dalam terang, mau keluar dari kegelapan, ya belajar sama firman-Nya. Ada amin saudara. Ya.
Yuk kita lanjut ayat yang ke-3. Orang itu diam ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 4. Karena sudah sering dibelenggu di rantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran, ayat 5 ya, di kuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Ingat saudara ya, ini karena apa? Tidak bisa disembuhkan karena nggak ada yang jadi terang. Berapa banyak kita punya keluarga tidak terima Yesus karena apa? Tidak ada yang terang hidupnya. Walaupun saudara gereja, karena mulut dan kelakuan kita dilihat orang dunia. Orang dunia nggak butuh firman, butuh kelakuan saudara, itu butuh kelakuan yang terang. Saya nggak bilang firman itu bukan sesuatu yang tidak dibutuhkan, tapi orang dunia tuh nggak mau dengerin gitu-gitu. Saya ini dulu orang dunia, bukan orang Kristen. Saya ini dari agama Buddha. Saya butuh Alkitab, nggak butuh Alkitab dikasih saya lempar. Kok saya nggak butuh firman? Saya bilang saya butuh uang. Jangan dilakuin. Saya ini kesaksian saudara. Jadi jangan konyol-konyolan saudara. Wah katanya diajarin Alkitab ini. Jangan saudara. Sejak saya buang saya penyakitan langsung. Kenapa? Hidup dalam gelap. Di ayat yang ketiga ini, orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Kenapa? Ikatan iblis terlalu kuat bagi orang ini. Berapa banyak orang mau lepasin rokok nggak bisa. Berapa banyak orang main game, ya anak-anaknya dikasih main game, terus saudara ambil itu handphone, ngamuk. Ya seperti di ayat yang ke-4. Karena sudah sering ya dibelenggu di rantai, tetapi rantai diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup cukup kuat untuk menjinakkannya. Ya siang malam ia berkeliaran di bukit-bukit sambil apa? Teriak-teriak. Berapa banyak saudara lihat anak-anak nangis kayak tantrum. Wah, kenapa? Saudara kalau nggak punya terang, saudara akan lihat yang kayak gitu tuh tiap hari. Mohon maaf ya, tetangga saya juga ada yang kayak gitu. Anaknya tiap hari nangis, sampai budek denger telinga saya dengerinnya. Kadang saya lagi butuh tenang, konsentrasi, dia teriak, wah, aduh kalian nggak biasa. Kenapa? Ingat, mereka bukan Kristen, hidup dalam kegelapan. Ikatan iblis itu tidak bisa dilepas oleh manusia, nggak bisa. Pak, bawa ke dokter, Pak, ke psikolog, nggak bisa. Saudara pernah ketemu nggak? Saya mau tanya nih sama teman-temannya. Pernah nggak ketemu orang judi nggak bisa lepas? Yuk sambil nungguin saudara bersaksi, saya minum dulu. Ada nggak teman saudara yang lagi main judi online? Wah tiap hari cari duit, ngutangan lah segala macam. Kenapa? Ikatan iblis gak bisa lepas. Loh kenapa Pak yang kayak begitu? Ya kemarin ada seorang istrinya ya, datang ke tempat doa kami. Dia berharap suaminya itu kena penyakit NPD. Dan dia terikat juga dengan judi, narkoba juga. Istrinya berdoa. Saya bilang begini, kamu doa. Kalau kamu nggak doa, siapa yang mau doain dia? Kan kamu istrinya. Lah bukan saya istrinya. Kalau saya istrinya, dia siapanya? Ya karena dia laki, saya laki. Akhirnya dia datang berdoa. Nggak berubah saudara, dalam tempo 2 bulan atau 3 bulan saya berlupa. Langsung dia berhenti doa. Saya nggak mau berdoa lagi. Loh kenapa? Dan suaminya nggak berubah. Kenapa? Kadang-kadang kita ini jahatnya luar biasa. Nuntut Tuhan tuh kayak pembantu saudara yang harus melakukan apa yang saudara mau. Saya mulai ngerti kenapa Tuhan gak jawab. Karena hatinya tuh gelap, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya begini? Kenapa Tuhan? Wah disalah-salahin Tuhan. Waktu dia menikah saya gak datang, karena emang gak diundang. Tapi setelah pernikahan, selang gak tahu berapa tahun saya lupa, mungkin 2-3 tahun setelah menikah,
ketemu, ngobrol, dan dia tahu lakinya tuh kayak apa. Pacarannya mah manis saudara, madu kalah manis. Setelah menikah keluar semua watak aslinya. Kenapa? Gelap. Saudara kalau mau nikah hati-hati saudara. Dan itu banyak terjadi sama anak-anak Tuhan. Wah, doa nggak lepas-lepas. Saya bilang ya doa terus sampai menang. Hatimu dengan Tuhan itu jangan jelek, saya bilang. Karena apa? Motivasi. Dijawab ke Tuhan, nggak dijawab tinggalin Tuhan. Apa? Gelap hati kayak gitu. Makanya di awal saya khotbah tadi saya bilang, Tuhan cari orang setia. Dan ini kayak gini tuh susah ditemuin zaman sekarang. Pada amin saudara. Dan waktu ngelihat hal-hal itu diikat dengan kuat. Ingat orang kalau udah seks, dia jatuh dalam seks terus. Nonton video porno terus. Ya. Ada namanya ikatkan kepahitan. Disinggung dikit tersinggung. Pernah gak punya teman kayak gitu? Ngomong dikit salah dikit langsung kepahitan. Langsung kecewa. Kenapa? Ikatan kuasa gelap. Hidupnya gak di dalam terang. Pak, hidup saya miskin terus ya. Kemarin saya khotbahin, kutuk itu harus keluar. Nah, dengar baik saudara. Kemarin saya kesaksian. Saya lagi cerita sesuatu di lagi doa puasa. Saya dengan satu hamba Tuhan yang ngobrol. Ternyata orang yang saya kesaksian ini, orang itu kenal. Oh, saya kenal yang kamu ngomong ini. Hidupnya memang betul susah dan miskin. Orang ini dibilang, saudara tahu papahnya itu hidup sekeluarga miskin, semua setengah mati, miskin. Akhirnya papa mamanya meninggal. Dia hidup di luar, di jalanan saudara. Ngegembel. Tidur di jalan pakai kardus. Makan nyari di sampah. Miskin, semiskin itu. Mungkin kalau saudara masih punya makanan, masih bisa makan Indomie, masih makan nasi, masih lebih mending lah. Ini parah banget, parah. Dan dia 1 tahun saudara tahu dia ngelamar kerjaan, ngelamar enggak. 1 tahun penuh ditolakin semua. Tapi dia setiap pagi jam 4 dia bangun, dia berdoa. Dia berdoanya begini, Tuhan ubah nasibku. Dan dia nggak berhenti. Terus ditolak berkali-kali saudara. Kalau saudara baru 3 bulan jawab doa nggak dijawab aja ngambek. Ya haleluya itu mah. Saudara tahu? 1 tahun penuh dia bilang. Saya dengar kesaksian 1 tahun penuh. Dan dia akhirnya minta Tuhan, ubah nasibku Tuhan. Bisa bayangin saudara sebulan lihat nasib yang sama, ngorek-ngorek sampah. 2 bulan ngorek-ngorek sampah. 3 bulan ngorek-ngorek sampah. Terima saudara nasib kayak begitu. Saya sendiri mungkin juga stres kali. Ini Tuhan di mana? Dia nggak berhenti. Tetap ngorek sampah buat makan. Thank you ya. Dan dengar baik saudara, waktu dia 1 tahun penuh dia bergumul sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang nyamperin dia, ngobrol. Pegang pabrikku. Dia pegang hari ini kayanya minta ampun. Saya cerita sama hamba Tuhan ini, dia bilang saya kenal orang itu. Dia memang kaya banget. Hidup dari miskin. Kenapa jam 4 pagi dia berdoa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan rubah nasibku. Dengar baik saudara, dunia ini gelap. Saudara mau main kuasa gelap, mau hidup dengan cara hidupmu, mau dengan kepintaranmu, mau dengan skillmu, mau dengan fundamental yang saudara berasalnya dari diri kita, bukan experience dengan Tuhan. Saudara akan hidup dalam kegelapan, kelak cepat atau lambat. Gelap itu akan menguasai hidup manusia. Saya pernah cerita, bos saya kaya raya, kaya banget. Anaknya cacat. Istrinya udah meninggal. Istri baik banget sama saya. Dia selingkuh, punya anak dari selingkuhannya. Ya shalom. Dan saudara tahu, dia
hidupnya hari ini stroke, sakit-sakitan, duit banyak, anak-anaknya kerja terus bodoh amat dia mau sakit mau apa. Hidup dalam gelap, hubungan kita cirinya rusak, nggak ada shalom, nggak ada namanya saling memperhatikan, nggak ada. Saya dengan istri saya bukan hidup orang kaya raya, tapi bagaimana kami itu bisa namanya saling bisa mengisi. Yang kadang-kadang saya ke Bogor, ngajak mami saya, ya bukan ini mertua saya, ngajak jalan, makan, ketawa-ketawa segala macam. Neng kayak gini hidup dalam terang, saudara. Dia sampai ngakuin kok. Mami saya sampai ngomong, kok jalan sama kalian kok bisa seneng ya saya. Kenapa? Terang. Kalau saudara dari jauh, wah nih orang datang nih, pasti mau minjem duit. Nah itu gelap tuh model gitu, perlu diusir tuh. Wah yang ini datang nih, ini pasti ngocehin orang nih segala macam. Nah itu gelap. Amin. Amin saudara. Nah hidup dalam terang itu saudara bisa bawa namanya damainya Tuhan. Ya balik lagi dalam ayat yang kelima. Ya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kenapa dong nggak waras? Bagaimana saudara mau lihat namanya udah tahu jadi suami, jadilah suami yang benar. Suaminya selingkuh. Kenapa nggak waras? Di luar Tuhan tuh semua tuh nggak waras. Ya senggol suami saudara kalau lagi nonton. Jadi yang waras tuh suami. Ya suami juga senggol ke istrinya. Jadi istri yang waras, jangan cerewet. Kenapa nggak waras? Teriak-teriak malam-malam pakai batu lah, dipukulin segala macam. Lihat kalau orang udah stres apa aja saudara yang mau mengakhiri hidup pakai batu, jedotin pala ke tembok segala macam. Ingat ikatan iblis itu nggak mudah dilepasin. Hanya lewat Tuhan. Hanya lewat Tuhan. Dan tidak ada satupun orang yang pengen tolong. Nggak ada. Kenapa? Nggak mampu. Saya nggak bisa melayanin orang nggak waras, nggak bisa. Di dalam rumahmu, anakmu diem di kamar nggak waras, nggak begitu. Saudara bisa rubah? Nggak bisa. Istri saya cerewet pak, setengah mati, mulutnya kurang waras juga pak. Gimana pak bisa rubah? Tuhan yang rubahin, saudara nggak bisa rubahin. Suami saya pak main judi mulu, main game terus dan lain sebagainya, nggak bisa lepas. Itu nggak waras. Bilangin saudara, ini kamu tuh kelakuannya nggak waras. Nah hanya Tuhan yang sanggup ngerubah semua ketidakwarasan itu. Amin. Nah kalau saudara mau berusaha, saya pengen coba ngerubah mereka, jangan-jangan nanti saudara ikutan nggak waras nanti. Karena tidak ada satupun di sini yang bisa ngikat dia. Ikat dengan apa? Tali kasih, nggak bisa. Mau ikat dia dengan namanya pakai kemurahan, nggak bisa. Mau ikat dia dengan namanya melayani dia, nggak bisa. Lo bagaimana? Harus Tuhan. Harus jadi terang dulu. Kenapa orang gila ini nggak bisa beres? Karena nggak ada yang jadi terang di sini. Dibiarin aja semua. Ya ayat yang 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ya dari jauh bukan dari dekat. Ya, ketika ia melihat Yesus, siapa yang nggak waras nih? Dari jauh, ngapain dia? Berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah Yesus. Ayat 6, ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Dengerin saudara, dengerin. Yang gak waras saya cari Yesus. Yang gak waras saya dari jauh lihat Yesus, dia sembah Tuhan. Dari jauh udah ada persiapan, cari Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen gereja aja males. Ini gak waras tuh siapa sebenarnya? Ayo, saudara buka Alkitab, saudara waras nih, ya.
Hidup normal. Buka Alkitab aja males. Ini yang gak waras, saya cari Yesus. Jangan-jangan saudara gak waras nih kalau gak baca Alkitab. Ayo. Ayo. Nah, saya tanya nih 100. Siapa yang di sini baca tiap hari firman Tuhan? Ayo, saya mau tanya. Siapa yang di sini tiap hari baca firman Tuhan? Ayo. Enggak ada yang baca. Ayo ngaku lah. Saya. Nah, yang ngaku begini nih waras. Saudara yang Kristen tahu bahwa Tuhan tuh ada di dalam firman-Nya, nggak mau baca, itu nggak waras namanya. Nah, 10 pasal tiap hari. Amin. Nah itu. Nah ini kayak gini. Yang ini waras kayak gini. Sisanya ngapain? Ayo. Saudara udah tahu kena masalah, hidup dalam kegelapan, nggak mau baca firman, nggak waras tuh namanya. Ini yang waras, saya cari Tuhan. Jangan bilang, Pak saya waras, Pak. Belum tentu, nggak waras jangan-jangan. Nah, ibadah tiap malam. Amin, saudara. Dengar baik, saudara. Ini gila aja cari Tuhan. Lihat dari jauh, Yesus disembah. Ya, harus tiap hari baca firman. Saya everyday. Kenapa? Saya butuh Yesus. Saya butuh namanya hidup dalam terangnya Tuhan. Supaya apa? Supaya saya gak gila, saudara. Kenapa dunia ini ngeri, saudara? Kenapa kamu butuh firman? Karena dalam firman Tuhan itu membuat hidup kita ini bisa dijauhkan dari stresnya dunia ini. Ya, ada banyak namanya orang udah bernubuat, saudara. Di depan akan banyak sukar, itu betul. Firman Tuhan memang mencatat seperti itu. Di masa akhir akan sukar, itu betul. Di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama. Akan sukar. Ada lagi orang Kristen bilang, kenapa orang pada takut? Katanya di depan tuh akan mengalami kesulitan. Emang betul, firman, baca dong, saya bilang. Ya. Kalau misalnya, Pak saya mau belajar waras, ya baca firmannya. Belajar. Ya jangan kalah sama orang kayak begini. Kenapa orang-orang yang gak baca itu, ataupun orang yang gak tenggelam dalam firman Tuhan, saudara akan gampang ngalamin stres, takut, ngalamin depresi, ngalamin. Kalau misalnya Pak saya sudah baca, tapi kadang-kadang kok ngalamin nih, paling gak meminimalisir, saudara. Gak seperti orang dunia. Ya kayak kemarin ada orang cerita, Pak di kantor A, ini perselingkuhannya dahsyat nih. Wah, dunia ya begitu. Boleh Pak, boleh kalau dunia mah. Dalam Tuhan gak boleh terjadi. Kenapa? Hidup dalam gelap. Pimpinan dengan anak buah selingkuh banyak di kantor. Kemarin ada orang Batak nyamperin saya, Pak saya mau konseling, ngobrol sama saya. Anaknya punya bos, itu punya cem-ceman, selingkuh. Saya keluar kota, padahal di Jakarta. Tinggal satu apartemen sama selingkuhannya. Ya, dan saudara perlu namanya hidup. Bukan hanya masalah berkat. Jadi terang dulu itu lebih penting. Kenapa kita gak pulih? Kadang-kadang ngelihat permasalahan. Kenapa saudara gak lihat terobosan? Kenapa saudara gak lihat namanya sebuah kesembuhan, pengharapan gak dijawab? Kenapa? Karena kurang waras. Bilang sama diri saudara, kurang waraslah roh kita. Karena apa? Baca firman, cari Yesus. Cari Yesus. Ada amin? Sepakat saudara dengan saya? Cari Yesus. Iya, jangan dikit-dikit, Pak tolong doakan Pak, Pak tolong doakan Pak, Pak tolong doakan. Doain aja sendiri. Saudara punya Tuhan yang sama, kuasa yang sama. Mau jadi terang, mau jadi gelap. Kebiasaan kegelapan tuh apa? Pak tolong doakan Pak, Pak tolong doakan Pak. Saya gak masalah doain. Biasakan saudara itu berdoa, tumpang tangan. Dengar baik saudara ya, keluarga.
nggak akan ada yang mungkin yang bisa hamba Tuhan ya. Misalnya saya, pendetamu, gembalamu, nggak akan ada yang mungkin bisa mendoakan dan terjadi mujizat, nggak ada yang mungkin. Kecuali orang rumah. Lihatin kenapa keluarga demi keluarga susah lihat pertobatan. Saudara ngandelin gembalamu, pendetamu, nggak bisa. Harus orang rumah. Terutama saudara yang dengerin firman malam hari ini. Oh berarti saya dong yang dipilih Tuhan. Iya kamu, bukan saya. Berarti suami saya bisa bertobat oleh karena doa saya. Betul. Bukan karena saya. Oh bukan karena hamba Tuhan yang diurapi Pak. Enggak. Karena saudara. Baca 1 Korintus 7 ayat 14. Ya. 1 Korintus 7 ayat 14. Kenapa kadang-kadang lihat keluarga kok nggak sembuh Pak? Kok nggak ini Pak? Bukan berarti semuanya nggak terjadi. Ada yang terjadi, ada yang nggak, kebanyakan nggak terjadi. Kenapa? Keluarganya hidup dalam gelap, nggak mau cari Tuhan, kurang waras. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, atau sebaliknya. Istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh apa? Suaminya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata ya, tidak demikian niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar atau anak-anak haram, mohon maaf ya. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Karena apa? Saudara dan saya ini anak-anak kudus karena Tuhan sudah tebus. Tapi jangan biarkan hidup kita ini jadi haram. Karena apa? Males doa. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa oh karena pendeta Pak maka keluarga saya terima Yesus. Enggak. Berapa banyak kita nih kalau doain orang terjadi mujizat, saudara merasa wah ini karena doa saya, bukan karena doamu juga. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mempertobatkan setiap hidup manusia. Saudara ngomong firman sampai doer, saudara kalau Roh Kudusnya nggak ada, nggak akan bertobat. Sebentar saya bukain dulu ayat. Ya, saya lupa ayatnya di mana. Tapi carilah sendiri, adalah setahu saya. Ya kenapa? Tanpa Roh Kudus nggak akan ada yang bertobat. Jadi saya ngelihat pertobatan karena saya nginjilin Pak. Ya Injilmu itu membuka pintu Roh Kudus bekerja. Ya kurang lebih begitu. Selebihnya perannya Roh Kudus. Jadi jangan merasa, wah karena saya Pak, bukan karena kamu. Kita ini orang berdosa semua, nggak ada yang kudus kok. Nah ini ya, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin saudara. Ya. Roh Kudus sama iman sama nggak ya, beda lah saudara. Ya, Roh Kudus itu Tuhan. Ya, jadi dengar baik saudara. Jangan biarkan saudara itu hidup dalam kegelapan. Makanya kalau saudara, Tuhan aku rindu Tuhan, keluargaku pulih, keluargaku dimenangkan dan sebagainya. Hiduplah jadi terang. Ya dalam Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah. Bangkit malam hari ini. Nah sebelumnya saya bukain dulu dah biar saudara belajar akan firman Tuhan. 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara tahu gini ya, di dalam ayat ini tuh bagus sekali. Bangkitlah artinya saudara itu bangun. Bangun semua, tinggalkan kegelapan. Namanya bangkit. Artinya pernah jatuh. Bangkit itu bangun. Berdiri. Wake up. Menjadi apa? Teranglah. Artinya apa? Saudara butuh firman.
Sebab terangmu datang, artinya Yesus mau datang dalam hidup saudara. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas, artinya gini, mujizat Tuhan muncul dalam hidupmu. Enak gak tuh? Masalahnya orang pengennya di ujungnya doang, Pak. Saya maunya kemuliaan Tuhan terbit atas saya, Pak. Tuhan bilang bangkit, ntar dulu masih ngantuk saya, Pak. Jadi terang, aduh saya nggak bisa, Pak. Doain orang tuh mulut saya tuh berat bener. Jadi teladan, aduh saya nggak bisa, Pak, orang lain aja, Pak. Kemuliaannya terbit atasmu, wah saya itu giliran saya, Pak. Haleluya, yang begitu. Nah, saudara harus hidup itu seiring dengan aturan Tuhan. Bangkit dulu, jadi terang, jadi contoh. Jangan ngomel aja kerjaannya, jadi contoh. Tuhan akan datang. Tuhan akan atasi semua pergumulan. Dan Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi orang yang bangkit dan jadi terang. Mujizat Tuhan itu nggak bangkit, nggak akan terjadi sama orang males, nggak akan. Saya cukup gemes sama orang-orang tuh yang kadang disuruh doa setengah mati, padahal buat dia. Nggak akan terjadi. Orang males dapat apa? Ya orang kerja males aja, gajinya nggak naik kok. Mau dapat bonus dari Hong Kong. Ya orang kita kerja nih, punya anak buah males. Terus dia datang, Pak tolong Pak, mau minta naik gaji 2 kali lipat. Nih gaji 2 kali lipat, kira pasti gitu. Lu mending gua pecat kalian. Betul apa betul? Walaupun Tuhan baik, tetap aturan itu tetap aturan. Tuhan nggak bisa ngelanggar. Makanya kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Orang akan berpikir karena kasihnya besar. Ya satu diantaranya itu, tapi bukan tujuan utamanya, bukan itu sebenarnya. Lain kali lah khotbahin itu. Ada visi misi Tuhan itu yang dibalik itu semua. Cuman Tuhan tuh pakai dasarnya apa? Kasih. Saya baru ngerti itu baru belakangan ini. Oh gitu Tuhan. Baru diajarin. Karena ada hukum Tuhan yang Tuhan gak bisa langgar. Makanya dia harus turun jadi manusia dan mati buat saudara dan saya. Ayat yang ke-7. Ya, Markus 5 ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Dengan baik ya. Tuhan akan berurusan dengan orang yang lari ke Tuhan secara pribadi. Karena orang yang gak waras ini lihat Yesus, dia lari tersungkur sembah Tuhan. Tuhan, ya si setannya bilang, apa urusanmu Yesus anak Allah yang maha tinggi? Ini kan dunia gue, ibaratnya kata si setan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan, ya firman ini waktu saya siapin, saya awalnya gak ngerti ayat ini. Tuhan ini ngomongin apa? Aku akan berurusan kepada orang yang mau berlari kepadaku. Ayo yang waras-waras, larilah ke Tuhan. Jangan dikit-dikit, Pak tolong Pak, tolong Pak. Kita manusia memang tolong menolong, tapi punya keterbatasan. Tapi Tuhan kita yang tidak terbatas, kenapa gak minta tolong sama Tuhan? Tuhan akan berurusan kepada orang yang tersungkur di depan kakinya Yesus. Ya bukan kaki bapak mamamu. Ya bapak mamamu bisa kasih uang Pak dan sebagainya, gak bisa kasih keselamatan dia. Tapi surga di telapak kaki ibu mah, itu dari dunia sesat ajaran kayak gitu. Di telapak kakimu ibumu tuh nggak ada sorga, di kaki Yesus ada. Ada amin. Ya jangan ikut-ikutan dunia. Itu maksudnya menghormati orang tua, sama sesuai dengan firman. Jangan dibalik-balik. Sorga di telapak kaki ibu nggak ada. Telapak kaki ibumu banyak kotoran, banyak bakteri. Di kaki Yesus baru ada sorga, baru ada keselamatan, ada pertolongan, ada kebebasan, ada pelepasan, ada berkat, ada pertolongan, ada keajaiban, ada kesembuhan. Di kaki siapa? Kaki Yesus, bukan kaki yang lain. Amin saudara. Kalau saudara sembahnya kaki yang lain, nah itu. Kalau ke kaki yang lain Pak gelap, bapak saya bisa tolong saya Pak, nggak bisa beri keselamatan juga. Ada orang Kristen gitu, saya nggak mau pelayanan, saya mau
mau ngikutin perintah bapak saya bilang ikutin perintah bapakmu, bapakmu mati itu juga kemana, saya bilang. Gara apa? Duit. Ya, ayat yang ke-8. Ya, di ayat yang ke-7 tadi saya bilang, Tuhan akan berurusan dengan orang yang ingin lari di hadapan Tuhan, apapun masalahmu. Nah, dengar kabar baiknya. Di dalam kasus Gerasa ini, tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan seorang yang, mohon maaf ya, gila ini. Tidak ada satupun yang bisa. Tuhan nyampaikan firman malam hari ini buat saudara dan saya. Ingat, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Artinya gini, gak ada yang bisa tolong kamu. Kamu lagi dalam kesulitan, gak ada yang bisa, Pak, tolong saya, Pak. Saya rasanya mungkin dengan penyakit saya ini saya pasti meninggal. Dengan hutang ini saya mungkin gak akan bisa lolos, Pak. Dengan namanya hukuman ini saya gak akan bisa lolos. Dengan semua situasi ini saya pasti akan jatuh dan sebagainya. Ingat, ada Tuhan yang sanggup mengangkatmu di tempat yang dimana saudara itu rasanya udah gak bisa ditolong, tapi Tuhan bisa tolong. Pak, anak saya udah divonis dokter, Pak, bakal mati gini. Itu vonis dokter, bukan vonis Tuhan. Maukah saudara itu lari ke Tuhan? Pak, kayak rasanya saya udah bakal dipecat, Pak, dalam kantor saya karena saya bikin kesalahan yang fatal dan sebagainya. Ingat, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Lari ke Tuhan. Gak usah ngejilat pimpinanmu. Kalau kamu hidup dalam terang Tuhan, kadang-kadang kita dijahatin orang, tetap lari ke Tuhan. Saya pernah, saudara ya, dicari kesalahan dalam saya waktu ngantor. Dicari karena apa? Saya menggantikan posisi yang sangat sentral dan kompleks lah menurut saya. Karena banyak orang berguguran di kursi itu. Kenapa? Banyak korupsi. Ingat saudara ya, saudara jangan menghalalkan cara dengan uang ini segala macam. Kelak saudara akan tanggung semua akibatnya. Dan suatu hari setelah saya bekerja hampir 1 tahun, ada musuh saya. Dia ngasut pimpinan saya supaya saya dicek semua kerjaan saya. Saya bilang cek aja. Opnam, Pak, semua stok yang di tangan saya silakan. Di Opnam. Di Opnam itu apa yang namanya? Dicek stoknya lah. Ya, atau restock dan sebagainya. Dicek semuanya. Dan saudara tahu, dicek nggak nemuin apa-apa. Loh, kenapa? Saya hidup dalam terang. Nggak nafsu dengan uang, saudara. Nggak nafsu dengan korupsi. Saya bisa korupsi itu puluhan juta di situ sebenarnya kalau saya mau. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Hidup dalam terang itu nggak tergiur dengan uang. Hidup saya lagi susah hari itu. Dalam keadaan terjepit di kadang-kadang. Tapi saya nggak pernah memilih kegelapan dalam hidup saya. Dan saudara tahu, udah dicek semua pertama kali, nggak nemuin apa-apa. Dicek lagi yang kedua, silakan, saudara. Dicek aja. Dicek yang kedua, nggak nemu apa-apa. Yang ketiga dicek lagi, ini mah nyari masalah saya bilang. Dicek lagi, nggak nemuin apa-apa. Kenapa? Hidup dalam terang itu nggak akan ditemui. Kita mau disalahin nggak nemuin. Paling yang bisa kalah kita tuh cuma apa? Fitnahan aja. Kenapa? Nggak ada data. Kalau ngomongin data saya nggak bisa ditemuin masalahnya karena data saya bagus semuanya. Nah, kerjalah kayak gitu, bertanggung jawab, disiplin, masalah waktu, jangan kerja aja molor, kerjaan semua berantakan, masuk terlambat, gereja enggak, doa males, terus pengen dapat kemuliaan dari Hongkong kayak gitu ya. Di Hongkong aja belum tentu ngasih kemuliaan. Ada amin saudara. Nah, hiduplah dalam kemuliaan Tuhan, hiduplah dalam terangnya Tuhan. Ayat yang ke-7 ya. Dan dengan keras ya berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ingat saudara ya, dalam terangnya Tuhan itu nggak mungkin akan disiksa. Saudara akan biasakan diri dengan namanya terangnya Tuhan.
Loh kenapa? Sejujurnya saya kasih tahu ya, kenapa ada kata jangan siksa aku? Ya, dengar saudara, dengar baik ya. Hidup dalam kegelapan, tiba-tiba kamu mau hidup dalam terang, didisiplinkan, itu terkadang daging kita sengsara. Makanya proses banyak orang itu merasa kayak disiksa. Betul apa betul? Kita ikut Tuhan nih, rasanya kok kayak tersiksa dan sebagainya. Sebenarnya itu baik buat kita. Itu cuma perlu biasa aja. Bangun pagi-pagi hari berdoa. Nah, rasanya tersiksa apa seneng? Itu pilihan saudara. Yang gak waras pasti bilang tersiksa Pak. Baca firman Pak, males. Tersiksa saya kalau baca firman, ngantuk lah dan segala macam. Tersiksa, apa gak waras. Padahal mau dibebasin kok, dibilang jangan disiksa. Mau dibebasin, mau dilepasin dari kuasa gelap. Berapa banyak anak-anak Tuhan tuh kayak gitu. Mau berkat Pak, mau. Doa dong, lupa. Kenapa lupa? Males, kayak tersiksa hati saya. Betul apa betul? Yuk, saudara harus perlu namanya daging, perlu namanya dipres. Biar roh yang muncul. Ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, luar dari orang ini. Tuhan udah kasih firman ternyata sebelum si iblis lari dan bilang jangan siksa aku. Ya Yesus udah bilang keluar dari roh jahat. Maksudnya apa? Tuhan tuh mau bilang sama saudara, keluar dari kehidupan yang gelap. Ayo lari ke Tuhan. Belajar nyembah Tuhan. Gua gak bisa, tersiksa saya nyembah Tuhan. Ke gereja, aduh males lah, mending main game di rumah lebih enak. Hidup kudus, wah enak selingkuh Pak daripada kudus. Kudus tersiksa gak? Ya tergantung bagaimana hidup saudara jadi terang apa enggak. Saudara biasa korupsi, nggak korupsi tangan gatal saudara. Biasa main judi, lepas dari judi, lihat judi gatal tangan, apa tersiksa rasanya. Contoh orang rokok, lepas dari rokok, lihat orang rokok gatal mulut. Kenapa? Tersiksa daging. Ayat 8 tadi ya, ayat 9 sekarang. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Ingat saudara ya, Legion banyak. Loh banyak orang tuh hidup dalam gelap. Ya setan bilang jangan biarkan aku keluar jauh-jauh Tuhan, di sini aja. Ya di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-11 atau 15 tuh. Ya. Firaun bilang, waktu bangsa Israel mau namanya luar, waktu bangsa Israel mau keluar untuk nyembah Tuhan, Firaun ngomong apa? Boleh kamu nyembah tapi jangan jauh-jauh. Artinya apa? Kamu boleh ibadah, dosa tetap jalan. Setan tuh begitu cara kerjanya. Ulangan 8 ayatnya lupa yang berapa, 15 atau berapa. Jangan jauh-jauh, sini aja, dekat-dekat. Kenapa? Setan itu di area kita. Nah kalau saudara udah bertobat dari semua situasi pertobatan yang saudara bangun, ingat setan tuh nunggu di sekitar saudara dan dia akan mancing kembali. Jatuh dalam dosa perzinahan akan muncul di sekitar kita. Saudara lepas dari narkoba, dimunculin orang-orang paling dekat untuk bisa jatuhin saudara dalam hal yang sama. Nah ini bagus sekali Tuhan kasih contoh. Kalau saudara mau bertobat ya, orang sekeliling saudara saudara harus punya kepekaan untuk melihat bagaimana orang-orang sekitar saudara mendukung atau namanya tidak mendukung, atau malah kayaknya freeze aja, beku, tidak ngebantu atau lain sebagainya. Ingat, setan tuh bisa pakai orang sekitar kita untuk jatohin supaya kita ini gak berdoa. Kita mau sungguh-sungguh, orang paling dekat kita ini bisa seret kita kembali apa? Dalam dosa. Kenapa? Ada roh setan di sekitar kita. Saya gak bilang papa mamamu setan atau anakmu setan, bukan. Tapi ada setan yang menguasai mereka. Tetap jadi terang.
Kok belum lihat perubahan, tetap pilih terang. Kok doa saya belum jawab, tetap pilih terang. Karena setan ada di sekitar kita ingin tarik kita ini masuk lagi ke kegelapan. Ada amin. Nah, saudara harus keluar itu. Karena ingat, waktu saudara kosong, ya, setan tuh nunggu waktu yang tepat. Kalau saudara jatuh dalam dosa, kembali. Nah, saya mau tanya, waktu saudara jatuh, misalnya saudara pernah lepas lah dari dosa apapun lah, whatever itu dosanya, entah perzinahan, rokok, baik juga mungkin selingkuh, dosa apa aja lah, whatever itu. Waktu saudara bertobat, jatuh lagi, mau bangkitnya susah kan? Susah apa enggak? Ayo, saya mau tanya, waktu saudara namanya udah bertobat nih, ya dari hidup malam lah, minum mungkin, dan lain sebagainya. Saudara udah keluar nih dari dosa. Terus saudara jatuh lagi yang sama. Mau keluar lagi, susah apa enggak? Betul sekali pastor, tetap jadi terang. Ayo. Karena ada orang bersaksi, Pak, kenapa saya hidup dalam diskotik, Pak? Main perempuan lah segala macam. Saya udah bertobat, ikut Tuhan berapa bulan lah. Nah, temennya ngajakin lagi, didatengin pakai mobil ke rumahnya dia. Ayo, wah dia tuh rasanya mau nolak tuh nggak bisa. Kenapa? Karena setan tahu kelemahan kita. Dan diiyain, dia jatuh lagi. Dia masuk ke room saya. Kenapa saya nggak bisa keluar kembali, Pak? Karena Lukas 11 ayat 26 saya bilang. Salah satunya ya Markus 5 ayat yang ke-10 ini. Kenapa? Roh-roh itu masih di sekitar kita. Ya di dalam Lukas 11 ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Yang ngomong firman. Kenapa? Kalau saudara izinkan setan masuk, saudara akan susah bangkitnya, lebih parah daripada yang semula. Loh, ngutukin Pak? Nggak ngutukin, ngomong firman Lukas 11 ayat 26. Nah kalau saudara nggak kejar namanya sebuah kekudusan dengan mati-matian, kita akan jatuh tuh lebih hebat lagi daripada yang pertama. Kenapa? Setan nggak benar-benar nggak pengen keluar. Dia lebih kuat lagi, 7 ya dibawa. Dia berdiam di situ. Makanya banyak anak-anak Tuhan terjerat di situ dan susah keluar. Saudara butuh namanya effort yang lebih dan lebih daripada sebelumnya. Makanya kenapa kadang-kadang kita disuruh pelayanan. Kadang-kadang kenapa kita diminta Tuhan atau Roh Kudus untuk melayani. Supaya kita ini gak melang dengan dosa. Saudara gak melayani, dosa itu pasti ngintip. Seperti Kain diintip dengan dosa. Dosa tuh bisa ngintip saudara. Wah kebetulan Pak saya suka ngintip Pak, nah itu dosa. Ya Daud juga ngintip, dosa. Dan saudara tahu bahwa saat saudara namanya mau mengizinkan setan masuk dengan hidup kegelapan. Kalau saudara bertanya mungkin, Pak mana mungkin Pak ada orang yang mau hidup dalam kegelapan? Banyak ternyata, banyak. Coba pelayanan, kamu akan lihat banyak hal. Coba lihat dunia luar gitu, jangan dalam rumah mulu. Lihat dunia luar banyak. Ya, jadi jangan saudara merasa saya ini kuat hebat, nggak ada yang anti dosa. Kita butuh Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk ngelewatin semua. Ya di dalam Amsal ya, Amsal 8.
atau 19 deh. Ya, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Orang benar bisa jatuh, tapi jangan kompromi ya. Oh, orang benar bisa jatuh, saya bisa jatuh ya Pak. Ada tahu ya, itu sengaja namanya. Ya, di dalam Galatia 6 ayat 9, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan dengan dosa. Yuk lanjut, sebelum saya tutup nanti, ini udah jam 7. Ya, ayat yang 11. Adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta supaya ya kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Ya. Terus biarkan kami memasukinya. Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki ya binatang itu. Kawanan itu ya yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ingat saudara, babi aja nggak tahan dengan roh jahat, tapi manusia kadang tahan dengan roh jahat. Mati, saudara, mohon maaf ya, babi aja nggak tahan dimasukin roh jahat dan akhirnya mati, lemes dengan air dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita betah. Kenapa Tuhan izinkan masuk ke binatang tersebut? Ya kalau saya mau tanya nih, seekor babi itu harganya berapa sih? Ini 2000 loh. 2000 ekor. Saya mau tanya nih saudara yang mungkin ngerti ya, seekor itu berapa sih harganya? Saya nggak ngerti soalnya. Kira-kira 2000 jumlahnya itu. Satu ekor tuh berapa? Berapa duit saudara? Ayo. Satu ekor itu harganya berapa duit? Nilainya berapa? Tergantung kilonya. Yang kecil 7 juta. Ini biasanya jago-jago makan babi ini kayak gini. Ya, yang kecil 7 juta. Yang mungkin 7 sampai 10 juta lah ya. Atau yang besar. Dan dengar baik saudara, taruhlah saya rata-rata ya di range 10 juta. Ya. Ya 10 juta taruh aja lah ya, hitung-hitungan aja kita. 10 juta kali 2000. Ya. Berapa? 20 miliar. Untuk nyelamatin satu orang 20 miliar pun Tuhan jabanin. $20 miliar tuh Tuhan untuk nyelamatin satu manusia pun Tuhan jabanin. Bukan hanya 20 miliar, dia berani mati buat saudara dan saya. Orang yang gak waras ini atau yang kemasukan roh jahat dan menjadi gila, tidak ada satupun manusia yang sanggup menyembuhkannya. Tuhan mau bagi orang yang mau berlari di bawah kakinya dan mengalami kesembuhan. Amin. Pak, saya udah gak mungkin sanggup menjalani hidup. Saya mau mengakhiri hidup. Gak usah mengakhiri dulu. Saudara, akhir hidup ada kehidupan yang baru di neraka. Orang mengakhiri hidup gak ada di sorga, di neraka. Pak, saya mau mati aja Pak karena kepahitan. Apalagi orang kepahitan, semua di neraka. Gak ada orang kepahitan di sorga tuh, gak ada. Gak ada. Karena Tuhan gak kenal namanya kepahitan. Ya, satu Pak, jiwa 20 miliar pun dijabanin. Kenapa Tuhan izinkan ke babi? Dengar baik, orang Israel masa itu gak makan babi, tapi ada yang pelihara babi. Coba saudara renungin firman-Nya. Bangsa Israel masih pakai hukum Taurat sebelum kematian Yesus. Satu di antaranya binatang haram tuh ya ini. Tapi kenapa ada yang pelihara? Makan aja gak boleh. Terus buat apa tuh binatang? Lihat nanti doanya setelah habis firman-Nya. Terus buat apa? Kenapa Tuhan izinkan? Semua tuh ada tujuannya. Bukan tanpa sebab. Karena ada orang Israel yang melanggar hukum Taurat. Dia pelihara babi buat berbisnis dengan orang Roma. Karena orang Italia atau orang Roma hari itu makan binatang ini. Orang Israel gak makan. Dia pelihara buat dijual. Nyentuh aja gak boleh. Kenapa? Najis. Era itu. Kalau era sekarang Pak, ini haram
Oh nggak haram, kalau zaman sekarang harum saudara. Ya babi panggang tuh harum banget. Tapi saya nggak mau bahas itu. Makanan kan gini haram pada sengaja. Nanti next time aja khotbah ngomongin ya hack binatang yang harum ini kalau dipanggang. Saudara dengar baik, Tuhan mengizinkan masuk ke dalam binatang itu sebanyak 2000. Kenapa? Pengen bongkar kemunafikan orang Israel. Masuk metong semua. Kenapa? Tuhan izinkan. Semua yang munafik harus dibongkar. Ada amin. Ya. Karena apa? Bisnis. Saudara mau bisnis kayak apapun, kalau najis di hadapan Tuhan dibongkarin semua. Kenapa? Itu dosa. Lo ngomong Taurat, lo ngomong firman, tapi kelakuan di luar kayak haleluya. Ya hamba-hamba Tuhan ngomong kekudusan, ngerokok juga. Ngomong kudus, jangan selingkuh juga di luar, dibongkarin semua sama Tuhan. Kenapa? Munafik. Ya saudara, wah ngomong di gereja mau firman, ngomong wah firman, wah di luaran bisnis minuman keras ditegak juga. Ya buat proyek siapin perempuan, wah biar lancar proyeknya. Bisnis pakai bohong-bohong, nipu-nipu. Di depan minjem duit baik-baik, tolongin saya nanti tak ganti duitnya. Wah baik sekali, malaikat aja kalah baik saudara. Ngomongnya halus. Ya saudara berdiri tuh kepleset gitu, saking halusnya. Waktu ditagih setengah mati, susahnya minta ampun. Kenapa? Munafik. Suruh orang kayak saudara tahu dalam berumah tangga kenapa kadang-kadang suami itu susah bertobat atau istri susah bertobat lu. Nggak bertobat kenapa? Karena munafik hidupnya. Nggak jadi contoh, nggak jadi terang. Nyuruh doang kerjaannya. Manusia bertobat itu butuh ada contoh. Butuh. Kenapa Yesus harus turun? Kasih contoh buat kita. Rumah tanggamu mau bertobat, kasih contoh dong. Terang tuh gimana? Jangan ngomong firman sebakul. Kelakuan kagak ada. Ngomong firman wah panjang lebar, sampai nyamuk pun minder. Kenapa saya pernah ketemu seseorang tuh ngomong firman terus sampai orang mau makan sampai minder. Kenapa? Ngomong firman mulu, kelakuannya nggak ada, rumah tangga berantem mulu. Nah kalau saudara mau nyuruh orang baca firman, baca dulu firmannya. Lah kenapa saya berani ngomong? Baca firman nggak saudara? Waras nggak atau nggak? Karena saya sendiri baca, makanya berani ngomong. Coba kalau nggak berani baca ya firman tak skip. Kenapa nggak boleh saya nyuruh orang kalau saya sendiri nggak baca? Saya bilang siapa yang tiap hari? Karena saya juga tiap hari baca. Ayo tiap hari nyembah, karena saya tiap hari nyembah Tuhan. Bukan di gereja aja saya nyembah. Ada amin saudara. Nah saudara harus hidup dengan kayak gitu. Nah saya punya temen, mohon maaf ya, dia hamilin tetangga sebelah, tetangga agama sebelah. Ini bukan orang yang tetangga, agamanya, sepupu kita, kaum Kedar. Dia hamilin sama teman saya. Dan saudara tahu, akhirnya dia minta tolong sama istri saya, sama saya. Dia hamil belum. Kenapa? Karena seks bebas. Setelah hamil pengen namanya dimatiin janinnya. Dia datang ke kami. Ya jangan nanti saudara yang MBA datang ke saya, datang ke orang tuamu, jangan datang ke saya karena dia orang udah nggak ada orang tua, meninggal semua. Datang ke saya. Dia bilang saya punya masalah. Masalahmu apa? Saya bilang. Ya ini pacar saya tapi hamil. Lah terus saya nggak langsung lu sih goblok, harusnya pakai kondom. Ya, sama dosanya nasihatin kayak gitu. Ya udah dengerin aja, udah terjadi kan, nggak usah dihakimi, diam, udah dengerin aja dulu. Dengerin saya. Dia saya pengen gugurin, saya udah minum Fanta, Coca-Cola,
minum ini, minum itu buat matiin janin, saudara. Dan beberapa minuman obat dan sebagainya. Sepanjang seminggu itu dia telan. Lah terus saya bilang, gimana nih solusinya, dia bilang. Saya sama istri saya cuma senyum aja. Saya bilang, solusi saya bilang, saya solusinya gini, lu lahirin itu anak. Kalau lu gak mau lahirin, saya bilang, lu bawa pergi dari tempat ini. Semua nanti masalah persalinan, tempat tinggalmu, ya, pekerjaanmu, semuanya kita tolongin. Nganggur, gembel saudara, gak punya pekerjaan, rumah gak ada, gembel semuanya, gak punya apa-apa, cuma modal. Ya itulah maksud saya. Kadang-kadang gemes lihat anak-anak Tuhan. Dan akhirnya saudara tahu, ya thank you. Akhirnya dia nggak mau awalnya, nggak mau, dia pengen namanya tetap matiin itu janin. Saya bilang terserah, kamu bawa pergi, pikir aja sendiri. Saya bilang, jangan lu bawa ke kami, pengen namanya janin ini meninggal. Saya nggak mau. Saya bilang, saya berdosa di depan Tuhan. Akhirnya pergi dia. 3 hari kemudian balik lagi. Setelah dia mikirin, dia bilang, oke, saya ikutin semua saran kalian, ikutin saran istri saya, saran saya. Oke, butuh apa sekarang? Nah ini pelayanan yang susah tuh begini saudara. Jangan cuman baptis, orang punya masalah nggak diurusin. Nah saudara sebagai kakak rohani, ibu rohani, papa rohani, urusin semua masalah hidup orang. Jangan namanya dibiarin. Kalau saya ngurusin harus ikutin aturan kami. Nggak mau ikut aturan jangan kesini, saya bilang keluar aja, suka-suka aja hidupmu. Karena saya diatur Tuhan. Aturan yang saya pakai yang Tuhan ajari. Ada orang desanya, saya nggak mau diatur, ya hidupnya sendiri. Saya bilang, hidupnya di hutan, nggak mau diatur. Ada orang kayak gitu keras kepala. Saya aja hidup diatur Tuhan kok. Mau suka-suka kita bagaimana? Saya bilang, hidup kita ini nggak bisa. Kita ini milih pasti dosa. Nah singkat cerita dia datang ke tempat kami, selesai semua. Saya bilang kamu butuh apa? Saya butuh tempat tinggal, tak cariin kosan. Nah saya berdoa Tuhan dan kami punya tim hari itu. Tanpa sepengetahuan orang itu, akhirnya kami kumpulin semua tim kami. Ya waktu itu kami punya tim doa itu sekitar 10 lebih lah, 12-15 orang. Kumpul, siapa yang mau nabur buat orang ini? Akhirnya semua keluarin duit. Saya sanggupnya sekian, nggak apa-apa, berapa aja saya bilang. Nggak punya nggak usah saya bilang. Nggak dihakimin kok, nggak nabur nggak apa-apa saya bilang. Jadi kalian doa masing-masing berapa yang saudara bisa tergerak dengan nilai. Oh ada yang tergerak sekian, sewain kontrakan siapin, kami siapin semua pernikahannya dia. Ya gereja itu banyak yang nolakin, percayalah gereja itu nggak suka orang MBA. Orang berdosa tuh, dijauh-jauhin, najis segala macam. Kita cariin gereja semua segala macam. Akhirnya ada satu gereja yang memang khusus buat pelayanan kayak gini. Ya puji Tuhan ada hamba-hamba Tuhan yang masih punya kemurahan hati seperti itu. Sebenarnya saudara tahu ya, justru kalau bisa nanganin orang-orang berdosa gini, upah kita tuh besar. Karena Tuhan cari orang berdosa, cari. Gereja akhirnya pemberkatan, pernikahan, semua segala macam selesai, beres. Dia butuh pekerjaan, butuh hidup. Nah akhirnya istri saya tuh bantuin, cariin dia kerjaan, nemenin dia interview, sampai keterima. Akhirnya keterima kerja, semua segala macam. Nah anaknya lahir, butuh biaya sekian juta. Sama doa Tuhan, kirimin orang-orang yang murah hati mau memberkati. Akhirnya dikirim berkat. Ada yang beli pampers, ada yang beli susu, ada yang nabur pakaian bekasnya yang buat dulu dia punya anak. Itu. Nah, saudara kalau punya pakaian bekas mau segala macam, jangan diburu-buru dibuang. Doa sama Tuhan, Tuhan aku ingin buang, tapi ada baiknya aku jadi berkat buat mungkin orang lain yang membutuhkan. Mungkin hari ini kamu nggak membutuhkan, tapi orang lain kan bisa membutuhkan. Itu doa semuanya, nggak ada yang nggak doa. Makanya penting jadi terang itu. Kadang-kadang ngurusin hidup orang gelap. Saudara bisa ngomong amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Nah apa yang saudara lakukan? Itu yang Tuhan mau cari kayak gitu saudara. Dan tak lakuin itu semua segala macam.
Ya, kenapa? Banyak orang cuma baptis, ngajarin, temenin, cari kerjaan. Nah setelah semuanya udah beres, ya, akhirnya lahir normal, sehat sampai hari ini. Karena apa? Tuhan. Seminggu udah dikasih racun ibaratnya. Nggak cacat aja tuh udah bagus. Ya, nggak bego aja tuh anak lahir tuh udah bagus. Anaknya pinter. Makanya saya lihat Tuhan itu ikut serta saat saudara mau jadi terang. Saat saudara tersungkur dan nyembah Tuhan, Dia akan berurusan dengan kegelapan yang kamu hadapi. Amin. Kamu hadapi apa kegelapan? Tuhan akan berurusan dengan yang kayak gitu. Wah, waktu saya lihat tuh semua, Tuhan tuh dahsyat. Akhirnya udah kerja. Wah, ini laki, ini teman saya ini nggak tahu diri. Dia ngomong gini, wah saya nggak mau gini. Hidupnya balik lagi ke gelap. Apa? Mabok lagi, minum lagi. Saudara tahu? Ini istrinya yang tadi istri saya udah bayar harga, udah pindah ke Kristen, balik lagi ke agamanya yang lama. Hari ini, kenapa? Hidup munafik, minum segala macam. Ya lu ke gereja aja. Dia yang Kristen justru nggak kasih contoh. Kasih contohnya yang gelap, nyemplung ke gelap, pindah lagi ke agama yang lama. Sampai hari ini. Dia WA istri saya, dia WA saya malam-malam jam 2 atau jam 3 pagi. Tuhan mau nggak yang ngampunin saya bilang. Tuhan sih ngampunin, lu yang nggak tahu diri sama Tuhan. Sekarang terserah kamu, saya bilang. Yang penting kami udah kasih contoh, udah tak ajarin, udah tak berkati, tak kasih semua apa yang kamu mau, saya bilang. Dan Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Lu kurang ajar sama Tuhan. Ya akhirnya didesak sama keluarga dari si perempuan ini, masuk juga ke agama si perempuannya. Sama-sama gelap sekarang. Dia bilang, saya sih gak mau masuk agama ini, tapi saya ditekan dan sebagainya, salah sendiri. Waktu dia Kristen, kenapa lu gak jadi contoh, saya bilang. Sekarang tanggung semua akibatnya. Mulai lagi dari nol. Capek saudara, kenapa? Setan di sekeliling ngejatuhin anak-anak Tuhan tuh lebih parah daripada sebelumnya. Sekarang baru berhenti dari minum kalau nggak salah, berhenti dari mabok. Bilang bawa anakmu ke sekolah minggu, kasih contoh. Oh saya nanganin kayak gitu saudara. Istri saya nanganin kayak gitu. Dan saudara boleh namanya hidup munafik di hadapan Tuhan. Boleh munafik hidup di depan manusia. Tapi di depan Tuhan tidak ada yang tersembunyi kegelapan saudara. Kemalasan kita, kebohongan kita, kemunafikan demi kemunafikan. Markus 4 ayat 22. Ini firman tadi tak siapin, Tuhan kasih firman ini. Markus 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap oleh Dia. Saudara boleh bohong, boleh ngerokok sembunyi-sembunyi, narkoba diam-diam, seks bebas, nonton video porno diam-diam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Kamu boleh bohongin papa mamamu, kamu boleh bohongin istri, boleh bohongin suami, boleh bohongin anak, boleh bohongin semua keluargamu. Tuhan gak bisa. Jadi ada baiknya bagaimana? Terus terang. Namanya hidup dalam terang, ngomong terbuka. Saya ngelakuin ini. Nah, waktu saya berdosa di hadapan Tuhan, saudara tahu tahun 2013, saya ingat, saya hidup udah bertobat, dan saya itu mulai sombong, tidak mau baca firman. Orang nggak baca firman tuh sombong di hadapan Tuhan, sombong, percayalah. Dan saya tahu waktu saya dibilang Tuhan tuh sombong, malu saya baca firmanku kembali. Hari itu saya baca tuh udah dari 2011, 12, 13 saya bolong-bolong. Tuhan bilang, jangan sombong. Kenapa ninggalin firman saya? Saya gereja, bukan gak gereja. Saya baca dari awal sampai habis. Berkali-kali. Udah. Tapi waktu saya bolong-bolong, saya merasa begini, saya udah baca semuanya. Mungkin udah 5 apa 10 kali saya lupa pada masa itu. 10 kali saya baca atau 5 apa 10 kali lah. Jadi saya merasa baca ya seperlunya saya baca.
Tuhan tegur saya apa? Jangan sombong. Jadi saudara yang jarang baca, jangan sombong, jangan belagu. Dan saudara tahu waktu saya dikasih kayak gitu, saya jatuh dalam dosa. Waktu saya jatuh dalam dosa, saudara tahu Tuhan tuh datang. Cuma ngelus kepala saya nangis 2 jam, 2 jam itu curhat ya. Tuhan ampuni aku, dosaku, bla 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 bla. Udah Kristen, udah dibaptis. Kenapa saya nggak suka ngakimin hidup orang? Karena saya nggak dihakimin Tuhan. Itulah kenapa orang mau jatuh dalam dosa kayak apapun, terserah terusanmu dengan Tuhan. Mau hamba Tuhan begini kayak sesat ya segala macam, terserah. Saya bilang nanti masanya kok dihakimin sama Tuhan. Nah kita jangan ngakimin, karena saudara dan saya pun juga akan sama dihakimin Tuhan. Jangan merasa paling benar, jangan merasa hidup kita ini paling suci, paling kudus, karena nggak ada manusia kudus. Saya cuma curhat sepanjang, saya sampai malu. Datang Tuhan, cuma ngelus kepala saya. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Baca kembali firmanku. Itu cuma ngomong begitu doang, Tuhan pergi. Bes. Loh, saya bilang dosa saya nggak dibahas. Enggak dibahas. Firmannya betul. Dia belum datang menghakimi kita, tapi menyelamatkan kita dari dosa. Yohanes 8 ayat 41. Ayat 8 ayat 27 kalau nggak salah ya, apa 21. Lupa saya ayatnya di berapa. Maksudnya begini, Tuhan tuh datang untuk menyelamatkan. Dia bukan untuk menghakimi. Nah makanya saudara tuh kalau hidup yang benar tuh jangan ngakimin orang deh. Bahaya, karena kamu pun akan dihakimi yang sama. Malah yang menghakimi bebannya ataupun derajatnya lebih berat lagi nanti dihakiminnya. Nah saudara dengar baik saudara, kita kembali ke ayat yang Markus pasal 5 ayat yang 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Ya, jadi waktu dia ketemu Yesus jadi waras. Belum ketemu Yesus nggak waras. Nah kalau saudara ikut Yesus masih yang tadi saya sebutin tuh jadi nggak waras. Nah heran saudara, kekristenan saudara itu waras apa nggak waras? Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah apa? Mereka. Dengerin ya, ada banyak orang kalau saudara diberkati, orang nggak suka. Ini apa? Orang dibebasin kok malah takut, bukannya bahagia, bukannya senang, bukannya bersuka cita ada Yesus dan sebagainya. Mereka apa? Takut. Karena apa? Hidup dalam gelap, lihat orang dalam terang, hidup diberkati, apa? Sirik irinya, iri muncul semua. Betul apa betul? Saudara kalau diberkati jangan ngasal ngerocos deh, saudara dengerin deh beneran. Wah saya diberkati Tuhan gini. Orang yang dengarnya bisa panas. Seperti Saul. Daud menang berlaksa-laksa, dinyanyiin. Jadi orang nyanyi aja bisa bikin panas hati orang. Ini sama. Orang dibebaskan, orang dimenangkan jiwanya, takut. Nah, saudara harus tahu. Ya ini kalau saya mau bersaksi lagi panjang lagi saudara, ini udah mau jam 8. Ya langsung aja lompat ayat yang ke-16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Dengarin ya. Mujizat membuat orang hidup dalam kegelapan mengusir Yesus. Diusir Yesus. Saya kasih tahu, diusir Yesus. Makanya saya pernah khotbah. Yesus yang kamu sembah itu jadi Tuhan atau jadi sesuatu yang sial di hidup kita. Kenapa? Ada proses. Saya pernah ngalami sengsara karena ikut Yesus. Saudara mau usir atau tetap tinggal di dalam Yesus? Yesus udah ngelakuin hal yang baik, diusir. Kenapa? Duit, masalah duit. Berapa banyak orang waktu ikut Tuhan, saya dulu kaya Tuhan, tanpa ikut Tuhan jadi gembel dan sebagainya. Diusir Yesusnya kembali kepercayaan kelama. Berapa banyak kayak gitu? Tinggalin kami. Betul apa betul?
Nah, dengar baik saudara. Saya pernah namanya ketemu seseorang. Saya sama istri saya dipanggil. Doain usaha orang. Waktu kami dipanggil usaha itu barangnya tuh mohon maaf ya, busuk menurut saya mah. Barangnya mah barang nggak bisa dijual. Barangnya udah terlalu lama. Iya, mohon maaf ya saya pakai kata-kata yang mungkin kurang sopan, tapi biar saudara tuh nangkepnya gampang. Oh, busuk gitu. Jadi barangnya tuh udah benar-benar nggak laku gitu. Ya, makanan busuk itu kenapa terlalu lama kan? Ya, jadi nangkepnya biar gampang. Saya bilang ini barang nggak laku semua. Dia panggil kami supaya apa? Tolong doain supaya usaha ini, semua barangnya ini bisa dijual semuanya, bukan satu, semuanya. Semuanya, saya bilang iya semuanya. Saya cuman tarik nafas. Haleluya. Oke, saya bilang gitu. Sama istri saya, yuk kita berdoa. Ini barang nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Akhirnya kita berdoa, kita takhirkan pakai garam waktu itu di areanya, karena dia tuh mantan penyembah berhala. Ya kenapa mesti pakai garam nih? Ada alasannya lah. Nanti aja next time kita bahas. Tabur, takhirin semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami minta sebuah perjanjian di hadapan Tuhan dan berdoa bla 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 bla. Amin. Tempo seminggu semua barangnya diborong orang, saudara. Saudara mau percaya nggak percaya itu barang busuk menurut saya. Dijual nggak ada yang mau beli. Ada yang tiba-tiba yang datang borong semua barangnya dia. Nggak ada satu pun disisain. Semuanya dibeli. Kalau bukan Tuhan siapa coba? Setan nggak mungkin beri pertolongan. Tuhan beri pertolongan. Waktu saya dikabarin itu, saya sendiri sama istri doain aja sampai bingung. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Ada orang datang borong semua barangnya dia. Sampai nggak ada sisa. Setelah terima berkat, tetap aja hidupnya kembali ke manusia lama. Sembayang ya sembayang lagi. Kenapa? Yesus diusir gara-gara duit, gara-gara babi. Tenggelam. Terima berkatnya, usir Yesusnya. Itu saya pernah lihat. Ketemu sama saya lagi foto keluarga di puncak. Ketemu. Saya nggak pernah namanya punya utang, minjem duit orang, nggak pernah ada urusan. Disapa aja nggak, dicuekin lewat aja. Saya sama istri saya begini, luar biasa. Ya jadi saudara tolong orang lain, belum tentu saudara itu bisa dihargai orang. Saya ngalamin kayak gitu. Kepahitan Pak, ngapain kepahitan? Udah tinggalin aja kayak gitu. Seperti Yesus meninggalkan Gerasa atau Gadara. Bahasa Ibrani itu Gadara sebenarnya. Tinggalin aja. Nah akhirnya apa? Nggak lama kemudian mati itu orang, mati beneran. Saya sumpahin Pak, nggak pernah saya sumpahin, nggak boleh orang hamba Tuhan nyumpahin orang. Mati, nggak lama mati. Selang berapa bulan terus tahun 2 tahun saya lupa mati. Saya dengar kabar tuh tahun 2023 metong orangnya. Saudara ikut Tuhan itu masalah mujizat, duit, kesembuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, mana tahu saudara setelah terima mujizat malah ngusir Tuhan. Wah nggak mungkin Pak saya ngelakuin kayak gitu. Mungkin justru lo saya aja bisa kok ngusir Yesus dalam hidup saya. Kenapa? Waktu saya tobat, terima Yesus sembuh, saya nggak pengen melayani Tuhan. Saya mau tinggal, bukannya nggak mau nyembah Tuhan, nyembah. Tapi nazar saya nggak mau tepati. Janji saya untuk melayani Tuhan saya mau tinggalin dan saya pilih cari duit. Saya aja bisa. Lo saya loh. Lo kenapa Pak Bapak berani ngakuin biar dosa ditelanjangin saudara? Lo saya aja bisa begitu. Nggak ada jaminan. Makanya kenapa kita harus baca firman everyday? Buat kita bergantung dengan Tuhan. Nah pernah ada lagi. Ada orang, Pak tolong Pak doakan Pak. Keluarga saya Pak. Gak bisa mati. Doain dalam nama Yesus pulang saudara. 5 menit kemudian meninggal. Gak nyampe 5 menit bahkan meninggal.
Nah, anaknya ngasih duit buat kami itu tebel, saudara. Jadi kami ngelayanin keluarganya dia karena orang tuanya nggak bisa meninggal, akhirnya berpulang meninggal. Setelah itu kita layani kuburannya semua, kremasinya semua kita layani. Dan saudara tahu, setelah dia mau pulang ke tempat kerjanya di negeri luar, dia kasih amplop ke istri saya. Itu tebal, saudara, tebal. Bukan 1 juta 2 juta, tebal. Saya sih nggak tahu duitnya berapa di dalam, tapi setahu saya tebal itu. Dan saya lihat amplopnya. Istri saya lupa lah diapain sama dia, dipegang, entah didoakan atau apa. Tuhan minta uang itu dikembaliin sama orang itu. Istri saya ambil amplop itu, dibalikin. Tuhan bilang pulangin, tebel loh duitnya. Kenapa? Gerasa. Jangan ambil uang itu. Lo kenapa? Kasih namanya contoh terang, bukan uang. Itu bukan sekali 2 kali, saudara. Kami ditawari uang, Tuhan bilang kembaliin, balikin duitnya. Sejak kami kembaliin, orang itu terima Yesus sungguh-sungguh, cari Tuhannya sungguh-sungguh sampai hari ini. Nah, si orang yang tadi yang meninggal itu, waktu dia ketemu dengan kami, dia mau ngasih kita duit. Oh, bukan duit, kita nggak perlu uang. Saya bilang gitu. Saya bukan mau sombong. Dia bilang kita nggak perlu uang, balikin aja duit. Kamu pikir kamu manggil saya berdoa di tempat itu buat duit kami? Kami bukan duit. Duit lu seberapa sih? Gitu. Mohon maaf ya, kita ini mulut tuh bisa jahat, bisa aja tak hina duitmu gitu. Uang cuma receh aja, belaga gede. Karena apa? Kami mainnya sama orang kaya banyak, bukan 1-2 orang. Tapi kami marah kan apa? Yesus lu usir dari hidupmu. Itu yang bikin kami marah. Kurang ajar lu. Tuhan udah kasih pertolongan, kelakuan kayak gini. Kenapa saya kayak ngomongin tentang kehidupan tuh banyak, saudara? Karena saya sama istri saya tenggelam di sana. Jangan ngomong mimbar lah, jangan ngomong di gereja lah. Semua kayak malaikat Tuhan. Keluar, coba lihat. Berapa banyak gereja nggak peduli yang di luar, yang di dalam mulu yang diurusin. Kenapa? Nyaman di dalam AC, dingin-dinginan. Luar urusnya. Kalau Yesus modelnya kayak kita, dia maunya di dalam gereja, mati kita semua. Nah, malam hari ini seberapa saudara waras ikut Tuhan? Nah, saya kasih judul mungkin waras apa nggak waras kali. Saya nggak tahu judul firman malam hari ini apa, saya nggak tahu. Seberapa saudara masih waraskah ikut Tuhan? Firman ditinggalin, diusir Tuhan. Karena apa? Berkat. Karena urusan babi, Yesus diusir. Seberapapun masalahmu dalam hal yang gak bisa tersentuh oleh manusia, dan manusia mungkin udah gak mampu lagi bisa mengatasinya, Tuhan bisa. Ini contoh buat kita. Tidak ada satupun yang mau mengasihi orang gila ini. Tapi Tuhan datang menyelamatkan yang gak waras ini jadi waras. Nah, kalau saudara merasa saya waras di dalam Tuhan, Pak, baca firman-Nya. Jangan ngomong waras gak waras doang. Ya, jangan merasa wah saya ini normal Pak pikirannya, tapi dosa di jalan tuh gak waras kayak gitu, itu gila. Yang waras itu kita butuh Yesus. Gak perlu ninggalin Tuhan karena gak dijawab. Saya ninggalin Tuhan karena gak dijawab Tuhan. Nah yang kayak gini gak waras. Karena keselamatan cuma di dalam nama Yesus, bukan dalam nama yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Matius 11 ayat yang 24-5 ya. Semua otoritas itu sudah di dalam tangan Tuhan. Makanya ada beberapa orang bilang, mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Gampang aja saya bilang. Matius 11. Karena apa? Di dalam Matius 11 ayat yang ke-20 5 ya.
Oh, ayat 27. Semua itu telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Semua udah dalam otoritas dengan nama Yesus. Tapi kalau saudara merasa saya perlu Pak, kena masalah duit, saya cari pinjaman, nah itu gak waras. Tuhan bisa. Ada amin saudara, ada amin. Saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini. Ya, sebelum saya tutup, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan ataupun memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan atas hidup kami, ya melalui Hineni Ministry ini, saudara bisa memberkati kami melalui nomor rekening yang tercantum di sini. Saudara bisa klik nama saya atau foto saya, di situ ada nomor rekening. Ya BCA, saudara sebelum memberkati persembahan ataupun memberkati namanya sebuah pelayanan ini, saudara berdoa dulu dan lepaskan berkatmu dengan doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, Roh Kudus. Buat kami waras Tuhan. Biarlah kuasa gelap tidak menaungi hidup kami. Biarlah kuasa gelap Bapa kami tangking keluar dari hidup kami. Karena kami perlu damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau. Kami tidak mau Bapa semua Bapa yang gelap Bapa berkuasa atas hidup kami. Karena firman-Mu dalam Yohanes 1 ayat 5, terang Tuhan mengalahkan kegelapan. Biarlah kegelapan Bapa selalu ditaklukkan, karena tidak akan pernah menang atas terang. Terima kasih Tuhan. Biarlah bukan soal berkat Tuhan, kami cari Engkau. Karena di dalam firman-Mu barusan Tuhan, orang-orang Gerasa ya Tuhan meninggalkan Engkau dan mengusir Engkau supaya Engkau meninggalkan kota Gerasa karena masalah binatangnya Bapak terhilang ataupun uang, materi dan sebagainya. Biar kami memilih Engkau bukan karena materi, tapi karena keselamatan yang hanya ada di dalam nama Yesus. Di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Biarlah Bapak Engkau hidupi firman hidup dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Bapak, kami perlu Engkau. Kami butuh firman. Kami butuh Bapak ketegasan daripada Engkau untuk berkuasa atas hidup kami. Berkatilah kami semua Tuhan. Biarlah hidup kami Bapak dalam kemenangan, seperti Engkau memberikan kemenangan dalam firman-Mu barusan Tuhan, bahwa orang gila ini Bapak tersungkur dan menyembah Engkau, dan Engkau memberikan keselamatan. Di ayat yang ke-7 Engkau berkata Bapak dalam hidupku, bahwa Engkau akan berurusan kepada siapa yang mau menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, berurusanlah semua dalam hidupku Tuhan, dalam hidup kami semua, anak-anak-Mu yang di rumah-rumah Tuhan, baik masalah apapun, ekonomi, keuangan Tuhan, serta dalam sakit penyakit, dalam setiap keluarga, suami, istri, anak Tuhan, baik istri, baik semua Bapak dalam dunia pekerjaan sekalipun, ekonomi demi ekonomi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berurusanlah Engkau dengan kami. Biarlah kami Bapak melihat jalan dan kemuliaan-Mu. Karena di dalam Yesaya 60 Bapak ayat yang pertama, saat kami bangkit dan mengejar Engkau, kami harus jadi terang, dan dalam terang-Mu Bapak Engkau sertai, dalam Engkau sertai Engkau berikan kami kemuliaan dan mujizat-Mu. Biarlah ini jadi nyata dalam kehidupan kami. Kiara nama tokoro tokorapa shikarapa. Kami terima Bapak urapan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terima Bapak mujizat yang tanpa batas, karena kami tahu hidup di dalam Engkau penuh dengan supranatural. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan Bapak firman-Mu dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, dengan Bapak setiap Bapak kasih-Mu dan keajaiban-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin dan amin.